Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan cek playlist untuk melihat update terbaru. Dan mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Bab 1735. Aku harus merendahkanmu. Utusan ras iblis asli dengan lembut menyentuh wajah Long Chen dengan tangannya. Long Chen segera merasakan jiwanya terguncang. Dan bintang gerbang surgawi diaktifkan dengan sendirinya. Secara naluriah menolak. Long Chen buru-buru menghentikan Divine Gate Star. Namun, ombak besar muncul di hatinya. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Anak yang baik, kamu sangat tampan. Anak-anak masa depan Anda dengan Xiao Qian. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Pasti akan sangat lucu. Utusan ras iblis asli menarik tangannya. Ketika mereka meninggalkan wajah Long Chen, mereka kembali ke keadaan normal dan layu. Satu-satunya perbedaan adalah utusan tersenyum cerah sekarang. Nak, jangan biarkan hubungan romantis menghentikanmu melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Terkadang, hasil yang baik membutuhkan proses yang pahit. Namun, selama Anda bisa mendapatkan hasil itu, semua kepahitan itu akan terbayar. Pahitnya akan menjadi kenangan terindahmu. Namun, jika keraguan-raguan Anda terhadap proses memengaruhi hasil, jika itu menyebabkan Anda gagal, itu hanya akan membuat Anda menyesal tanpa akhir. Semua upaya Anda adalah untuk tujuan itu. Jika Anda tidak mencapainya, maka semuanya memudar. Saat Anda mencapai akhir, Anda hanya akan menemukan kekosongan. Saya mengerti. Long Chen membungkuk kepada utusan dan Yue Xihan. Dia kemudian memeluk Yue Xiaoqian sebelum dibawa pergi oleh salah satu sesepuh. Ketika sosok Long Chen menghilang, Yue Xiaoqian, Yue Xihan, dan sang utusan juga pergi. Deru binatang ajaib mulai berdering sekali lagi saat mereka terus menyerbu ke dunia pencakar langit. Bu, apa yang kamu lihat? Yue Xihan menatap sang utusan. Dia dan Yue Xiaoqian mendukungnya. Mereka telah tiba di sebuah paviliun di puncak gunung. Utusan tampak seperti dia sudah sangat tua. Napasnya agak goyah. Begitu dia duduk, dia mulai terbatuk-batuk. Yue Xiaoqian dan Yue Xihan buru-buru menuangkan secangkir air untuknya. Batuknya sedikit mereda setelah minum air. Nenek, mengapa kamu harus melihatnya? Melakukannya adalah bunuh diri. Yue Xiaoqian menangis saat melihat neneknya. Nak, orang mana yang tidak mati? Kematian adalah bentuk lain dari kehidupan. Anda perlu mempelajari poin ini dari ibumu. Setelah melepaskan posisi saya sebagai pemimpin ras, saya mengorbankan basis kultivasi saya, mengubahnya menjadi kekuatan kenabian sehingga saya dapat melihat lebih jauh, melihat lebih jelas. Meskipun itu adalah pengorbanan, itu sepadan. Terakhir kali, saya berhasil melihat bahwa Long Chen akan mendapat masalah dan saya mengirim Anda hanya sebagai ujian. Namun, Anda benar-benar berhasil membantunya pada saat kritis. Saat itu, saya tahu bahwa sekuat apapun saya tidak akan pernah bisa membaca nasib pewaris bintang 9. Fakta bahwa prediksi saya benar-benar berakhir berarti bahwa nasib Long Chen sangat terkait dengan nasib ras iblis asli. Jadi bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan ini? Utusan tersenyum. Tetapi kemudian dia segera mulai batuk lagi. Yue Xiaoqian buru-buru mendorong air lebih dekat dan dengan lembut menepuk punggungnya. Sesaat kemudian, utusan melanjutkan. Saya sangat bersyukur. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Ras iblis asli kami belum musnah. Saya melihat lebih banyak cabang yang hidup di bidang bintang yang berbeda. Betulkah? Itu keren. Yue Xiaoqian dan Yue Xihan sama-sama senang. Mereka selalu berpikir bahwa setelah Mother Star runtuh, yang lain semuanya mati. Hanya menyisakan satu cabang dari ras iblis asli mereka. Berita ini adalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Apakah kamu melihat di bidang bintang mana mereka berada? Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka? Bisakah kita mengembalikan kejayaan ras iblis asli? Tanya Yue Xihan. Suaranya bergetar karena emosi. Utusan menggelengkan kepalanya. Teknik kultivasi pewaris 9 bintang terlalu mendominasi. Meskipun saya hanya mencoba melihat informasi yang berkaitan dengan ras kami, saya masih mendapat reaksi keras. Jika Long Chen tidak menekannya, saya tidak akan bisa melihat apapun. Xiaoqian, cepat dan beritahu yang lain berita ini. Biarkan semua orang bahagia juga. Ya,
Yue Xiaoqian segera bergegas pergi. Bu, kamu. Yue Xihan tiba-tiba menatap ibunya dengan kaget. Dia tidak naif seperti Yue Xiaoqian. Senyum sang utusan lenyap, digantikan oleh keseriusan total. Dia perlahan berkata, saya tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, saya masih melirik masa depan Long Chen. Mama, Yue Xihan menjerit kaget. Dia menatap ibunya dengan cermat dan tidak bisa menahan tangis. Segel dewa di dahi ibunya telah benar-benar memudar. Itu berarti kekuatan hidupnya telah habis. Aku baru saja memujimu karena memahami dao kehidupan dan kematian. Saya mengatakan bahwa Xiaoqian harus mengikuti teladan Anda. Dan Anda bertindak seperti ini. Desah sang utusan. Dia melanjutkan. Long Chen berbeda dari 9 pewaris bintang dari legenda. Dia tidak memiliki semacam dominasi sejati. Ini skenario yang sangat aneh. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melatih teknik kultivasi ini dan masih mengendalikan diri. Tetapi dia telah melakukannya. Dalam semua catatan sejarah, ahli waris bintang 9 adalah sosok soliter yang berperang melawan langit dan bumi. Mereka tidak pernah membentuk persahabatan. Namun, Long Chen sama sekali berbeda. Itu sebabnya saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip masa depannya. Sayangnya, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki. Apa yang Anda lihat? Kematian. Kegelapan. Kematian tanpa akhir dan kegelapan tanpa akhir. Semua kehidupan telah padam. Di dalam kegelapan dan kematian yang tak berujung itu, aku tidak bisa melihat secercah harapan sedikit pun. Apakah kamu mengatakan bahwa nasib Long Chen adalah mati? Aku tidak tahu. Kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa melihat sebanyak ini. Utusan tiba-tiba menyentuh pipi Yue Xihan. Cahaya samar muncul di wajahnya. Jangan lelahkan dirimu. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Kami hanyalah setitik debu di dalam kosmos ini. Dan kami mengikuti ombaknya. Jika takdir sebuah bintang berakhir, kita hanya bisa dihancurkan bersamanya. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan merasa terlalu buruk. Seperti yang saya katakan, kematian bukanlah akhir. Tetapi jenis lain dari kehidupan. Mama, utusan menutup matanya dan diam-diam jatuh ke pelukan Yue Xihan. Masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemimpin lama ras iblis asli meninggal begitu saja. Long Chen dengan cepat dibawa keluar dari dunia pencakar langit oleh tetua dari ras iblis asli. Dia tidak tahu bahwa utusan ras iblis asli telah mengintip ke masa depannya dan dengan demikian meninggalkan dunia fana. Begitu dia meninggalkan ras iblis asli, Long Chen pergi menuju kota Xuan Timur. Di sana, dia melihat bahwa segala sesuatunya sangat hidup. Berjalan di sepanjang jalan besar, dia melihat para ahli dari berbagai daerah. Restoran-restoran penuh sesak. Apakah ada semacam festival? Mengapa ada begitu banyak orang? Long Chen dengan penasaran menyemangati telinganya. Long Chen itu benar-benar sampah. Entah seseorang membantunya atau dia menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk membuat Legiun Dragon Blood menempati 2 tempat di 10 besar peringkat pembantaian iblis. Menurutku, itu tidak ada bedanya dengan menyontek. Long Chen baru saja mendengarkan percakapan secara acak ketika dia mendengar suara datang dari dalam sebuah restoran. Suara ini tidak terlalu keras, tapi juga tidak pelan. Siapapun di sekitar restoran bisa mendengarnya. Itu jelas disengaja. Seseorang membuat masalah untukku lagi. Long Chen tiba-tiba berhenti. Namun, teori itu salah. Dia mengenakan jubah dan menyembunyikan fluktuasi spiritualnya. Penampilannya juga telah diubah. Tidak ada yang harus menyadari siapa dia. Saat dia mempertanyakan penyamarannya, suara lain datang dari restoran. Kamu benar. Long Chen benar-benar tidak tahu malu. Mengabaikan bagaimana dia menipu untuk masuk ke 10 besar. Dia bahkan berkolusi dengan iblis-iblis dari ras iblis asli. Meskipun tidak ada yang memiliki bukti mutlak, ambisi liar Long Chen sangat jelas. Meskipun semua orang menentangnya, dia bersembunyi di sektenya seperti kura-kura. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia melakukan itu? Suara ini sama kerasnya dengan yang pertama. Itu jelas dikatakan sehingga orang lain akan mendengarnya. Long Chen, jika kamu terus bertahan seperti ini, aku harus meremehkanmu. Suara Evilemun terdengar di kepala Long Chen. Jelas, itu tidak menyetujui ketidakpedulian Long Chen.
Long Chen tidak menjawab. Dia telah berjalan melewati restoran. Tetapi sekarang dia kembali. Dia juga menghapus penyamaran di wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia masih mengenakan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ada banyak orang di jalan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Xiang Yunfei telah datang untuk menantang Long Chen, bahkan membangun panggung bela diri tepat di luar kota Suan Timur. Dan Long Chen bahkan tidak berani keluar. Sudah sebulan, dan bahkan belum ada yang mengintip dari sekte Suan Tiandao. Saat dia bertemu dengan seorang ahli sejati, Long Chen berlari seperti anjing. Jangan membandingkan Long Chen dengan seekor anjing. Setidaknya, seekor anjing akan menggonggong beberapa kali saat bertemu musuh, tetapi Long Chen bahkan tidak berani bersuara. Tidak ada yang membandingkan keduanya. Long Chen perlahan menaiki tangga. Setelah mendengar mereka berdua bergema satu sama lain, senyum dingin muncul di wajahnya. Keduanya jelas melakukannya dengan sengaja untuk memprovokasi dia agar datang. Legiun Dragon Blood berada dalam pengasingan di sekte Suan Tiandao, dan Li Tianxuan pasti tidak akan membiarkan mereka mengetahui berita ini. Itulah mengapa tidak ada tanggapan dari sekte Suan Tiandao. Ketika sampai pada kecurigaan dunia luar, sikap Long Chen dan Li Tianxuan hampir sama. Mereka akan berjalan di jalan mereka sendiri, dan anjing manapun yang menyalak di latar belakang dapat menyalak. Namun, kali ini, Long Chen merasa kesal, dan api amarah perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia telah ditekan terlalu lama atau apakah itu pengaruh seni tubuh hegemon bintang 9. Namun, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Menurutku, Long Chen hanya 2 peringkat 9 surgawi di puncak transformasi jiwa sedang duduk di meja jendela, mengobrol dengan gembira ketika mereka melihat seseorang berjalan. Ekspresi mereka segera berubah. Bab 1736, Panah Darah Leluhur. Hanya ada beberapa lusin meja di lantai tertinggi restoran itu. Mereka semua memiliki jendela di samping mereka sehingga pelanggan dapat menikmati pemandangan indah kota Suan Timur. Jumlah kursi di lantai paling atas sedikit, tapi karena harganya sangat mahal, kursinya tidak sepenuhnya penuh. Di antara pelanggan ada 2 pria besar dengan pedang di punggung mereka. Mereka mengobrol dengan angkuh, dan yang lainnya mengabaikan mereka. Namun, ketika seorang pria berjubah hitam menaiki tangga, ekspresi semua orang berubah. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka dengar adalah detak jantung mereka sendiri. Panjang, Chen. Semua orang menelan ludah. Mereka sebenarnya tidak mengatakan nama ini dengan keras karena mereka tercengang. Namun, nama yang menakutkan ini bergema di lubuk hati mereka yang terdalam. Menurutmu, aku, Long Chen, apa? Saya benar-benar ingin tahu. Tatapan Long Chen menyapu orang-orang di sini. Mayoritas dari orang-orang ini berasal dari daerah lain, dan dia bisa mengetahuinya dari jubah mereka. Situasinya jelas. Karena dia sudah lama tidak keluar untuk bertarung, pihak lain tidak berdaya untuk melakukan apapun selain memfitnahnya, menggunakan metode yang paling tidak tahu malu namun juga paling efektif untuk memaksanya tampil. Sekarang, dia telah muncul. Melihat ekspresi heran mereka, Long Chen dapat mengetahui situasinya. 2 orang yang berbicara melihat Long Chen tersenyum tipis saat dia berjalan perlahan ke arah mereka. Salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan meja mereka ke arah Long Chen. Keduanya langsung kabur ke jalanan. Yang pertama cukup licik dan tahu bahwa para ahli seperti Long Chen peduli dengan status. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka basah kuyup dalam anggur dan makanan di atas meja. Kamu bahkan tidak menjawabku sebelum pergi. Tidakkah menurutmu itu agak kasar? Kembali ke sini. Peringkat 9 Celestial pertama hanya melihat penglihatannya menjadi gelap sesaat sebelum sebuah tangan besar menamparkan wajahnya, meniupnya kembali ke restoran. Long Chen berdiri di udara. Tangannya terangkat. Panah petir ditembakkan, membunuh Celestial peringkat 9 lainnya yang melarikan diri ke arah lain. Dia langsung meledak menjadi debu. Surga. Long Chen benar-benar muncul. Seluruh kota Suan Timur terguncang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dari segala arah. Hahaha. Aku sudah lama mengatakan bahwa Long Chen adalah ahli terkuat di wilayah Suan Timur kita. Tidak ada orang yang dia takuti. Bagus.
itu akan dihitung sebagai pembayaran untuk memotong lenganku. Di kejauhan, seorang pria berlengan satu tertawa senang. Long Chen mengabaikan apa yang terjadi di luar. Dia perlahan berjalan ke peringkat 9 celestial yang kepalanya setengah hancur. Ini adalah cedera serius. Jiwanya terguncang. Dan jiwa Yuannya terluka parah. Dia berada di ambang kematian. Basis kultivasi saya tumbuh terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Long Chen berencana mempelajari beberapa hal dari mulut orang ini. Tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Dia memutuskan untuk langsung menuding kepala orang itu. Membunuhnya seketika. Jadi begitu, Long Chen menyelesaikan pencarian jiwanya dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Secara kebetulan, seseorang telah tiba segera setelah Long Chen meninggalkan kota Suan Timur untuk pergi ke dunia pencakar langit. Orang itu berada di urutan ke-8 dalam peringkat pembantaian iblis, Xiang Yunfei. Dia adalah seorang ahli dari ras kuno. Xiang Yunfei tidak langsung pergi ke sekte Suan Tiandao untuk tantangannya. Sebaliknya, dia membuat pengumuman besar di kota Suan Timur dan kemudian membangun panggung bela diri. Mengatakan bahwa reputasi Long Chen tidak pantas. Dan dia ingin pertarungan nyata melawan Long Chen untuk mengekspos inferioritasnya. Pada saat itu, Long Chen telah tiba di dunia pencakar langit dan tidak mengetahui tantangan tersebut. Jadi dia tentu saja belum datang. Namun, di benua surga bela diri, berita tentang tantangan Xiang Yunfei telah lama menyebar ke berbagai wilayah. Para ahli dari segala penjuru telah datang untuk mengantisipasi pertempuran ini. Sayangnya, Long Chen menolak untuk mengungkapkan dirinya. Dan para ahli itu secara bertahap kehilangan kesabaran. Beberapa menjadi gelisah dan mulai mengatakan bahwa Long Chen pasti telah menipu jalannya ke posisinya saat ini. Itulah sebabnya dia tidak berani bertarung sungguhan. Di kota Suan Timur, beberapa orang mendukung Long Chen. Lagi pula, Long Chen adalah pakar top mereka di generasi junior di wilayah Suan Timur. Maka terjadilah cukup banyak pertengkaran dan banyak kutukan antara kedua belah pihak, yang akhirnya mengakibatkan konflik dan kematian. Saat konflik berkembang, masalah ini akhirnya mengganggu Ku Jianying. Dia secara langsung telah membuat perintah agar para ahli di kota Suan Timur tidak diizinkan bertarung dengan kekuatan bela diri, atau mereka akan diberi hukuman mati. Para ahli dari daerah lain ketakutan dan berhenti berkelahi. Kekuatan dan status Ku Jianying tidak diterima begitu saja. Jika mereka menyinggung perasaannya, mereka benar-benar akan kehilangan nyawa. Perintah Ku Jianying jelas untuk melindungi murid-murid wilayah Suan Timur. Itu karena para jenius top wilayah Suan Timur semuanya berkumpul di sekte Suan Tiandao. Yang disebut jenius yang tersisa hanya kelas 2. Dan cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan oleh para ahli dari daerah lain jika dia tidak melindungi mereka. Akibatnya, para ahli asing ini hanya berani mengejek dan mengolok-olok orang lain di dalam kota Suan Timur. Dan tidak benar-benar menyerang. Adapun para ahli yang berasal dari wilayah Suan Timur, mereka juga mengenali perbedaan di antara mereka dan bertahan, melakukan yang terbaik untuk mengabaikan pihak lain. Sekarang setelah Long Chen muncul, para pakar pribumi bersorak. Tuan Mulong telah kembali. Mereka yang ingin mati harus bergegas. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkan yang lain. Saya mungkin tidak ahli dalam menyembuhkan penyakit lain. Tetapi saya berspesialisasi dalam menangani orang sombong yang tidak dapat menerima kebenaran. Saya jamin obat saya manjur. Ini akan efektif, cepat, dan tidak menyakitkan. Anda dapat melaporkan bahwa Anda sembuh keesokan harinya. Teriakan Long Chen menyebar ke jalanan. Tatapannya setajam pisau, dan amukan akan melonjak keluar dari dirinya tanpa kendali. Long Chen benar-benar datang. Dia bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Saya sebenarnya tidak bisa menahan rasa pemujaan. Saya ingin mengikuti ahli seperti itu. Udara dominan Long Chen memengaruhi hati setiap orang. Tubuhku bergetar di luar kendaliku. Bahkan jiwaku. Saya merasa seperti mata air yang jernih jatuh dan membersihkan hati saya. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Persetan dengan mata air jernihmu. Menjauhlah dariku sebelum kamu mengencingi dirimu sendiri. Seorang pria dengan marah menendang seorang pria di sampingnya yang terus-menerus gemetar. Semakin banyak ahli berkumpul, beberapa orang bersemangat, sementara yang lain menonton dengan dingin dari samping.
Nama Long Chen bergema di seluruh benua surga bela diri karena peringkat pembantaian iblis. Banyak orang di sini yang penasaran seperti apa dia. Mereka ingin melihat apakah Long Chen benar-benar cukup kuat untuk mendapatkan tempat pertama. Kamu akhirnya datang. Jika ini kecepatanmu, maka aku, Xiang Yunfei, pasti akan membunuhmu hari ini. Teriakan berat datang dari luar kota. Itu bergemuruh di telinga orang-orang. Xiang Yunfei juga masih di sini. Dia menunggu di luar kota. Haha. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Long Chen pasti akan mati. Seorang ahli ras kuno bersayap sedang mencibir ketika sambaran petir menghantam kepalanya, menyebabkannya meledak. Teriakan kaget terdengar. Long Chen, beraninya kamu membunuh orang tanpa pandang bulu. Raung ahli ras kuno lainnya. Long Chen bahkan tidak melirik orang itu. Dia menunjuk satu jari, dan panah petir terbang. Pakar ras kuno itu juga meledak. Apakah kamu perlu alasan untuk membunuh orang? Jika itu benar, bagaimana bisa ras kuno menghancurkan begitu banyak sekte ketika mereka dengan arogan memperluas wilayah mereka? Apakah hukum tentang tidak boleh membunuh sembarangan ini hanya berlaku untuk orang lain, tetapi tidak untuk dirimu sendiri? Namun, jika Anda harus punya alasan, baiklah, saya akan memberi tahu Anda. Suasana hatiku sedang tidak baik. Jadi aku membunuh beberapa orang untuk melampiaskan dan memamerkan kekuatanku. Apakah alasan ini memuaskan Anda? Cibir Long Chen. Long Chen sebelumnya dapat mengabaikan ejekan orang lain. Bukan karena pengendalian dirinya begitu hebat, tetapi hanya karena dia khawatir dipengaruhi oleh seni tubuh hegemon bintang 9. Itu membuatnya memperketat kendali. Kali ini, basis kultivasinya telah meningkat terlalu banyak. Dan dia jelas merasa tidak mampu menahan amarahnya setelah diprovokasi. Memamerkan kekuatanmu. Betapa sombongnya. Apakah mencuri tempat pertama di Devil Slaughter Rankings dengan metode tercela berarti Anda tak tertandingi? Tertawa. Suara eksentrik terdengar. Luo Changtian dari wilayah Suan Barat. Dia juga datang. Cukup banyak yang mengenali pendatang baru ini. Dia cukup terkenal di wilayah Suan Barat. Suara anehmu itu. Apakah itu akibat Monian merampok makam leluhurmu? Long Chen memandang orang itu dengan jijik. Melihat bahwa orang ini berasal dari wilayah Suan Barat, Long Chen hanya melakukan tes acak. Tetapi ternyata benar, karena ekspresi orang ini segera menjadi gelap. Mati. Tiba-tiba, orang itu membuka mulutnya, dan panah darah melesat seperti sambaran petir. Itu mencapai Long Chen hampir dalam sekejap. Panah darah leluhur. Dia benar-benar meluncurkan gerakan pamungkasnya langsung dari kelelawar. Siapapun akan mati saat dipukul. Panah darah ini sebenarnya adalah semacam kutukan leluhur. Jika itu menyentuh seseorang, orang itu akan dikutuk dan kekuatan hidupnya akan menghilang dengan cepat. Itu adalah racun yang sangat jahat. Long Chen mengangkat tangan dan langsung menangkap panah darah. Bab 1737. Menuai apa yang Anda tabur? Bang! Long Chen menangkap panah darah di depan tatapan semua orang yang tercengang. Meskipun tidak semua orang memahami seni kutukan, tanda jahat pada panah darah menyebabkan rasa sakit yang menusuk jiwa orang bahkan ketika mereka hanya melihatnya. Mereka pasti tidak bisa dan tidak akan membiarkan hal seperti itu menyentuh mereka. Melihat Long Chen menangkapnya, ahli dari wilayah Suan Barat tertawa. Hahaha, bodoh sekali. Panah darah leluhur ini. Ledakan. Sebelum dia bisa menjelaskan betapa menakjubkan panah darah leluhurnya, Long Chen mengepal dan panah itu meledak. Ahaha, begitu panah itu meledak, ahli itu mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Garis-garis hitam menutupi tubuhnya. Mereka seperti ribuan ular beludak yang menggeliat, dan sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya. Hati-hati, darah menyembur keluar dari kepala ahli itu. Pakar lingkungan melarikan diri untuk hidup mereka. Takut tersentuh oleh darah. Saat darah mendarat di tanah, setiap tetes menyebabkan lubang muncul di batu bata. Selain itu, setiap lubang memiliki rune seperti belalang yang masih menggeliat di dalamnya yang merusak bata dengan cepat. Bahkan batu dikutuk. Pakar dari wilayah Suan Barat itu mencoba membentuk segel tangan untuk mengendalikan kutukannya sendiri. Tetapi lengannya sudah terkorosi. Karena dia tidak bisa melawan, tubuhnya perlahan runtuh. Kutukan mengerikan ini membuat semua orang menggigil.
Para ahli yang baru saja dekat itu sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menyentuh darah. Tidak, pakar itu mengeluarkan raungan yang tidak rela. Kaki dan lengannya telah terkorosi, dan bagian tubuhnya yang lain meleleh seperti salju. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang ketika aku memberitahumu bahwa aku baru saja memamerkan kekuatanku, apakah itu masih menggelikan? Long Chen memandang acuh tak acuh pada ahli ini, yang sekarang hanyalah kepala yang tergeletak di genangan darah hitam. Selain itu, ada lubang besar di kepalanya yang memiliki rune hitam yang keluar darinya. Setiap kali rune baru keluar, Yuan spiritnya melemah. Kutukan ini benar-benar menakutkan. Itu tidak hanya menghancurkan tubuh fisik seseorang, tetapi juga menghancurkan jiwa mereka. Namun, betapapun hebatnya kutukan itu tidak dapat melukai Long Chen, yang dilindungi oleh petir surgawi. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mentransfer kutukan kembali ke tuannya. Pakar ini berspesialisasi dalam kutukan. Dia seperti penjaga serangga yang beracun. Karena kutukannya adalah energi intinya. Ketika Long Chen membuat energi intinya meledak, itu menyebabkan serangan balik yang membuatnya memakan serangannya sendiri. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Selama kamu menghancurkan kepalaku, Yuan spiritku bisa bertahan. Pinta sang ahli. Saat ini, kepalanya seperti tungku yang melindungi Yuan spiritnya. Namun, karena kutukan terus menggerogotinya, tidak lama kemudian dia mati dalam tubuh dan jiwa. Permohonannya jatuh di telinga tuli. Lelucon macam apa itu? Mereka bahkan bukan sekutunya. Jadi siapa yang berani mengambil risiko menyelamatkannya? Mengabaikan fakta bahwa Long Chen ada di sana. Siapa yang berani menghancurkan kepalanya? Jika mereka tersentuh oleh setetes darahnya, mereka akan menemui akhir yang sama. Bahkan serangan jarak jauh bukanlah suatu pilihan. Itu akan menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Jika itu melibatkan orang lain, bukankah mereka akan menjadi pembunuh? Dengan permintaannya diabaikan, orang itu tiba-tiba berteriak pada Long Chen. Long Chen, aku tahu kamu orang baik. Anda peduli dengan orang lain, bukan? Pahlawan sepertimu bisa menyelamatkanku. Aku bersedia menjadi budakmu. Dalam menghadapi kematiannya, dia sangat takut sehingga dia bahkan meminta bantuan Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu salah. Aku bukan orang baik. Adapun kepedulian terhadap orang lain, itu tergantung siapa itu. Bahkan jika saya lebih murah hati, saya tidak akan menyelamatkan seseorang yang menginginkan hidup saya. Jadi, cepatlah dan pergi. Suaramu menggelegar di telingaku. Long Chen melemparkan bola api yang mendarat di kepala orang itu. Darah di sekelilingnya dibakar, dan rune hitam di dalamnya berubah menjadi asap hitam pekat. Darah dan kepalanya dibakar. Long Chen tidak peduli setelah membunuh orang ini. Dia perlahan mulai berjalan keluar kota. Semua ahli di kota Suan Timur memberi jalan baginya. Tidak ada satu orang pun di jalan di depannya. Mereka semua bersembunyi di balik gedung. Pakar asing dari daerah lain memandang Long Chen dengan kaget. Dia telah membunuh seorang jenius dari wilayah Suan Barat yang terkenal dengan haknya sendiri. Selanjutnya, Long Chen telah membunuhnya dengan satu serangan. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Semua ahli yang telah mengutuk Long Chen karena pengecut sekarang merasakan keringat dingin menetes di kepala mereka. Untuk melihat pertunjukan yang bagus, mereka sengaja memprovokasi Long Chen. Mereka ingin kata-kata mereka mencapai sekte Dao Xuantian dan membuat Long Chen keluar dan menghadapi tantangan. Sekarang, dia benar-benar telah datang. Mereka berterima kasih atas keberuntungan mereka karena bukan mereka yang ditangkap Long Chen. Kedua orang yang telah dibunuh Long Chen pada dasarnya telah menyelamatkan mereka dari nasib yang sama. Tiba-tiba, beberapa kepala meledak di kerumunan, menimbulkan teriakan kaget. Begitu kepala itu meledak, tanda petir muncul di atasnya. Kemudian mereka langsung dibunuh. Lidah yang longgar menyebabkan masalah. Apakah kamu tidak tahu ini? Mereka yang menghina orang lain akan dihina kembali. Sayangnya, waktu saya sangat berharga. Jadi saya tidak punya waktu untuk membalas menghina Anda. Maaf, aku hanya bisa membunuhmu. Semakin banyak kepala meledak di kerumunan saat Long Chen maju. Adegan aneh ini membuat ngeri orang-orang yang menonton.
Ketika dia mendengar dua orang pertama berbicara buruk tentang dia menyapu akal ketuhanannya ke seluruh kota, mencatat siapa yang telah mengutuknya. Long Chen sekarang sedang menyelesaikan akun dengan mereka. Jika sebelumnya, Long Chen mungkin membiarkan mereka pergi setelah membunuh dua yang pertama, tapi dia tidak lagi bisa tetap setenang sebelumnya. Niat membunuhnya terutama terprovokasi ketika dia mendengar mereka menghina saudara dan kekasihnya. Orang-orang ini mungkin tidak ahli dalam hal lain, tetapi kemampuan mereka untuk membuat marah orang lain luar biasa. Terkadang, kata-kata meninggalkan luka yang lebih buruk daripada kerusakan fisik. Mereka bahkan lebih sulit untuk bertahan. Semakin banyak kepala yang meledak, dan orang-orang hanya bisa melihat dengan ngeri. Mereka segera menyadari bahwa yang sekarat adalah orang yang telah mengutuk Long Chen dengan kejam. Akurasinya memicu ketidakpercayaan. Domain macam apa ini? Kenapa kita tidak bisa merasakan apa-apa? Seru seorang ahli. Mereka dapat merasakan sedikit pun energi aneh yang menyebabkan fluktuasi spasial, tetapi mereka tidak dapat merasakan sumbernya. Yang mereka rasakan hanyalah bilah tak terlihat yang menempel di leher mereka. Beberapa orang terhindar, tetapi beberapa tidak. Sebenarnya, ini adalah domain petir surgawi Long Chen. Itu adalah teknik yang dia dapatkan setelah mengembangkan bling tubuh petir surgawi. Dia menyembunyikan rune petir di seluruh ruang ini, membentuk domain yang tidak terlihat. Di dalam domain ini, dia dapat dengan bebas berpindah ke rune petir manapun. Kemudian, dia mengubah domain ini sedikit, mengubah rune spasial menjadi rune pembunuh, membuat domain pembunuhan yang kuat. Hanya saja dia belum pernah memiliki kesempatan untuk menguji domain ini sebelumnya. Karena marah oleh kerumunan ini, Long Chen mengaktifkannya, diam-diam membunuh orang-orang yang membuatnya marah. Kami sedang digunakan oleh orang lain. Itu bukan salah kami. Seorang ahli yang dengan keras mengutuk Long Chen ketakutan melihat pemandangan ini, tetapi teriakannya tidak menyelamatkan nyawanya. Dia tetap terbunuh. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Jadi mengapa kamu harus memaksaku? Apakah Anda berpikir bahwa menyinggung saya tidak berarti apa-apa? Bahwa saya tidak dapat melakukan apapun sebagai pembalasan? Seseorang harus menghargai hidupnya. Jika Anda tidak menghargai hidup Anda sendiri, mengapa saya harus menghargainya untuk Anda? Apakah menyakiti orang lain dalam kegelapan sangat memuaskan? Kemudian lanjutkan dan puaslah. Lebih banyak kepala meledak dan mayat jatuh ke tanah. Pakar lainnya semuanya pucat, bahkan tidak berani bergerak. Bahkan Empirins tidak berani. Mereka menemukan bahwa mereka berada dalam domain tak terlihat, dan hidup mereka ada di tangan Long Chen. Jika dia mau, maka bagaimanapun mereka berjuang, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Mereka akhirnya mengalami teror yang mendominasi Long Chen. Long Chen, membantai orang yang tidak bersalah tidak membuatmu menjadi pahlawan. Jika Anda punya nyali, keluarlah dari kota untuk berkelahi. Mengapa mempersulit yang lemah? Apakah itu satu-satunya kemampuan yang Anda miliki? Suara Xiang Yunfei terdengar di kejauhan. Kamu pikir kamu siapa yang mengkritikku? Jangan terburu-buru. Selama kamu tidak lari, aku akan memotong kepala anjingmu. Jawab Long Chen sambil mendengus. Dia tidak meminta bayaran untuk bertemu Xiang Yunfei. Tapi dia juga tidak melanjutkan membunuh orang-orang ini. Dia pada dasarnya telah membunuh mereka semua. Beberapa berhasil lolos, tetapi Evi Lemun telah mengambil tempat Long Chen untuk membunuh mereka. Tidak ada yang berhasil lari. Evi Lemun berkata Long Chen akhirnya bertingkah seperti laki-laki. Long Chen sedang berjalan menuju pintu keluar kota ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri. Menyipitkan matanya, dia perlahan menunjuk satu jari. Ledakan. Panah petir melesat ke gedung yang jauh. Bab 1738, Xiang Yunfei. Sebuah gedung tinggi yang masih dibangun meledak. Semua orang melompat kaget. Sebelum ini, ketika Long Chen membunuh para ahli yang mengutuknya, dia menggunakan petir 5 warna. Tapi kali ini, dia menggunakan sambaran petir ungu. Meskipun tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melihat sambaran petir itu dengan baik, untuk sesaat itu muncul. Mereka merasakan kekuatan surgawi yang menakutkan, yang menusuk jiwa mereka. Mereka telah merasakan aura destruktif yang kuat itu. Long Chen biasanya menggunakan petir kesusahan 5 warna untuk membunuh orang lain. Tapi kali ini,
dia menggunakan petir surgawi. Petir surgawi setara dengan energi inti Lei Long. Itu pulih perlahan. Jadi Long Chen tidak akan mudah menggunakannya. Lei Long dan Huo Long sama-sama memiliki semacam energi inti. Energi inti Lei Long adalah petir surgawi. Sedangkan energi inti Huo Long adalah api naga ilusi hitam. Biasanya, Long Chen akan menggunakan petir kesusahan 5 warna atau api pembakaran surga untuk bertarung karena kedua bentuk energi itu menggunakan sangat sedikit energi Lei Long dan Huo Long. Dan mereka juga pulih dengan cepat. Mereka bagus untuk pertempuran jangka panjang. Namun, kekuatan mereka lebih rendah dari energi inti mereka. Long Chen, raungan marah terdengar dari debu bangunan yang hancur. Aula pembunuh darah. Ketika orang-orang melihat sesepuh yang meraung, mereka berteriak kaget. Elder itu mengenakan jubah Blood Kill Hall. Niat membunuhnya sudah jelas sekarang. Tapi dia tidak memiliki aura. Itu adalah kemampuan khusus dari pembunuh Blood Kill Hall. Itu agar orang lain tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Kamu benar-benar punya nyali. Terakhir kali, saya menghancurkan patung dewa Anda. Dan sekarang Anda telah datang lagi. Sepertinya menjadi seorang pembunuh sangat menguntungkan, kata Long Chen. Saat Long Chen berjalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia telah memperhatikan aura para pembunuh Blood Kill Hall di kejauhan. Mempertimbangkan permusuhannya dengan Blood Kill Hall, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia kemudian mengirimkan sambaran petir surgawi untuk menghancurkan benteng baru mereka. Alasan dia menggunakan petir surgawi adalah untuk menghancurkan patung dewa pembunuh di dalamnya. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa setiap kali aku bertemu orang-orang dari Blood Kill Hall, aku akan membunuh mereka. Jika saya menemukan benteng Anda, saya akan menghancurkannya juga. Kamu bisanya sekarang. Long Chen menatap sesepuh dengan dingin sebelum melanjutkan perjalanannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat kecil dan tidak penting. Penatua dari Blood Kill Hall berlumuran darah, dan separuh tubuhnya berwarna hitam. Baru saja, dia beruntung berada di ujung serangan. Selain itu, dia cukup kuat untuk bertahan hidup. Ada ribuan ahli lain dari Blood Kill Hall di gedung ini, dan mereka semua telah dimusnahkan oleh serangan Long Chen. Mata sesepuh ini merah. Dia sudah lama kehilangan ketenangan yang dibutuhkan seorang pembunuh. Pada akhirnya, tetua itu mengatupkan giginya dan menghilang. Dia bahkan tidak meninggalkan kata-kata jahat sebagai ucapan selamat tinggal. Para ahli yang hadir semua menatap dengan kaget. Seperti yang diharapkan, orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Seberapa perkasa Blood Kill Hall di Martial Heaven Continent. Mereka begitu menakutkan sehingga bahkan ras kuno, jalan rusak, aliansi keluarga kuno, Pil Valley, atau Swan Beast tidak akan mau memprovokasi mereka. Mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka datang dan pergi seperti angin, dan seni pembunuhan mereka tak tertandingi. Mereka adalah eksistensi yang sangat istimewa. Namun, bahkan Blood Kill Hall yang mendominasi tidak dapat melakukan apapun terhadap Long Chen yang bahkan lebih mendominasi. Dia telah menghancurkan kuil mereka dan membunuh orang-orang mereka. Dan satu-satunya yang selamat pergi bahkan tanpa berani mengeluarkan kentut. Blood Kill Hall benar-benar sial. Terakhir kali, Long Chen menemukan markas mereka di wilayah Swan Timur dan menghancurkan patung dewa pembunuh mereka. Sekarang, mereka telah berhasil secara diam-diam merekonstruksi benteng baru ketika dihancurkan oleh Long Chen tepat saat benteng itu akan selesai. Itu juga alasan sesepuh sangat marah. Itu karena dia telah dikirim untuk menjadi penguasa cabang ini. Dia baru saja tiba hari ini. Tetapi bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk duduk, malah petaka ini telah melanda. Namun, fakta bahwa dia belum mati seharusnya dianggap sebagai keberuntungan yang cukup baik baginya. Dalam hal mendominasi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Terakhir kali, dia juga berjalan di jalan ini sendirian tanpa ada yang bisa menghentikannya. Darah mewarnai jalanan menjadi merah. Kali ini, dia berjalan di jalan yang sama, seperti seorang raja yang kembali ke kerajaannya. Untuk bisa hidup di dunia yang sama dengan sosok seperti itu, aku tidak menyesali hidup ini. Di dalam kerumunan, peringkat 9 Celestial tidak bisa menahan nafas secara emosional. Terakhir kali, Long Chen telah membunuh jalan keluar dari kota Swan Timur. Gambar itu masih tertanam kuat di benak orang. Sekarang,
Bahkan dengan para jenius surgawi melonjak dan sosok mengerikan di mana-mana, Long Chen masih mendominasi seperti sebelumnya. Terakhir kali, banyak orang menolak untuk menerimanya, dan mereka dibantai berbondong-bondong. Sekarang, tidak ada yang berani menghentikannya. Senior magang saudara Long Chen, singkirkan si idiot Xiang Yunfei. Beritahu dia bahwa wilayah Suan Timur kita tidak mudah diganggu. Bunuh dia. Siapa yang memintanya untuk bertindak begitu sombong di sini? Pukul dia sampai ibunya bahkan tidak mengenalinya. Orang-orang yang menyombongkan diri di jalan barusan. Tidakkah kamu merasa seperti kamu sangat nakal? Keluar lagi dan lihat apakah senior magang saudara Long Chen dapat menjatuhkanmu ke dinding begitu keras sehingga kamu bahkan tidak bisa menarik dirimu keluar. Melihat betapa mengesankannya Long Chen. Melihat bagaimana para ahli arogan dari daerah lain begitu terintimidasi sehingga mereka bahkan tidak berani bersuara. Para ahli yang berasal dari wilayah Suan Timur semua mulai mengkritik mereka. Sebelum Long Chen tiba, para ahli asing itu tidak hanya mengutuk Long Chen, tetapi mereka juga telah memprovokasi api kemarahan generasi junior seluruh wilayah Suan Timur. Para ahli itu benar-benar memandang rendah para murid dari wilayah Suan Timur. Murid-murid itu benar-benar lebih lemah. Jadi dipandang rendah itu normal. Murid-murid itu akhirnya memiliki kesempatan untuk curhat dengan kedatangan Long Chen. Jadi itu juga sangat normal bagi mereka untuk membalas kutukan pada orang-orang itu. Pakar asing itu merasakan sensasi terbakar di wajah mereka seolah-olah ditampar. Namun, mereka memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak dapat mendengar apapun. Long Chen dengan cepat mencapai ujung jalan utama dan tiba di luar kota. Dia melihat tanah yang tidak rata di luar dan mau tak mau mengingat pertarungannya di sini melawan Ye Qingguang, Sa Guangyan, dan Peng Wansheng. Ye Qingguang bahkan telah memanggil kesengsaraan kilatnya pada akhirnya. Jika Long Chen tidak dengan sengaja memprovokasi kesengsaraan petir dan menariknya pergi, tidak diketahui berapa banyak nyawa tak berdosa di kota yang akan hilang karenanya. Sekarang, cerita yang sama diputar ulang. Ketiganya sudah mati, digantikan oleh seseorang dari wilayah Suan Tengah. Long Chen, pendosa umat manusia, cepatlah dan hadapi kematianmu. Long Chen baru saja melangkah keluar kota ketika suara Xiang Yunfei terdengar lagi. Di puncak gunung yang jauh berdiri seorang pemuda. Dia tinggi dan berotot, kulitnya berwarna tembaga dan ditutupi banyak rune kecil. Hanya dengan berdiri di sana, kekuatan Blood Qi-nya menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh. Xiang Yunfei adalah pakar top ras kuno. Dia memiliki garis keturunan barbarian mamut kuno, yang memberinya kekuatan luar biasa. Dikatakan bahwa di era abadi, para ahli seperti itu mampu menghancurkan bintang. Meskipun legenda itu tidak terlalu bisa dipercaya, mengingat Blood Qi Xiang Yunfei yang sangat besar, dia mungkin bisa membunuh empirean lain dengan satu pukulan, kata seorang tetua di antara kerumunan. Kurasa bukan hanya itu. Setelah bakat Xiang Yunfei terbangun, dia mengandalkan seluruh rasnya untuk menjalani pengorbanan pemulihan leluhur. Roh leluhurnya ditarik ke dalam tubuhnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatannya sendiri, tetapi dia juga memiliki kekuatan terlarang lainnya, kata tetua lain dari wilayah asing. Jadi maksudmu rasnya telah melindungi segalanya di Xiang Yunfei. Itu pertaruhan besar. Jika Xiang Yunfei meninggal, roh leluhur mereka akan menghilang bersamanya. Kemudian ras mereka akan segera menurun hingga menghilang seperti asap tertiup angin. Ini bukan lelucon. Era yang hebat telah turun. Monster yang tak terhitung jumlahnya sedang bangkit. Dan sekte yang telah hilang selama puluhan ribu tahun sedang bangkit kembali. Jika mereka tidak berjudi saat ini, lalu apa yang harus mereka tunggu? Beberapa kekuatan memiliki modal untuk berjudi, sementara banyak kekuatan hanya bisa menyaksikan yang lain berjudi. Desah sesepuh. Dia sebenarnya adalah pemimpin sebuah sekte, dan dia juga memiliki para jenius surgawi yang kuat yang muncul di dalam sektenya. Hanya saja fondasi sektenya terlalu lemah, dan dia tidak dapat membangkitkan seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Jenius membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada bakat. Itu adalah sumber daya. Terus terang, itu adalah uang. Seekor paus tidak bisa dibesarkan di tangki ikan. Seekor naga tidak bisa dibesarkan di kandang babi. Tanpa uang, segala sesuatu yang lain tidak berguna.
Tanpa dukungan sumber daya, bahkan para jenius pun akan menjadi biasa-biasa saja. Ini juga salah satu hukum kejam dunia kultivasi. Setiap kali kamu membuka mulut, kamu mengungkit ras manusia. Kedengarannya sangat aneh di telinga saya. Apa kau bahkan tidak mengenali nenek moyangmu lagi? Ejek Longchen. Ras kuno adalah keturunan ras manusia dan binatang Suan. Kembali ke era itu, umat manusia sangat kuat, dan mereka memiliki penguasa yang membutakan dunia dengan cahaya mereka. Di era itu, binatang Suan hanyalah bawahan umat manusia. Merekalah yang berinisiatif menikah dengan umat manusia. Beberapa binatang Suan bahkan memperlakukan menikahi anggota ras manusia sebagai suatu kehormatan mutlak. Namun, ketika Sovereign terakhir menghilang, umat manusia menurun ke titik di mana binatang Suan memandang pernikahan mereka dengan umat manusia sebagai kesalahan, penghinaan. Mereka tidak hanya memutuskan hubungan dengan umat manusia, tetapi mereka juga menendang keluar hasil pergaulan. Saat itu, umat manusia telah menerima mereka yang telah diusir. Namun, orang-orang itu juga melihat bahwa umat manusia telah menurun. Jadi mereka memutuskan untuk membentuk nama mereka sendiri, menyebut diri mereka ras kuno. Ras kuno menyembah yang kuat, jadi mereka menyembah binatang Suan. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari binatang Suan, sambil menolak untuk menerima bahwa mereka juga berasal dari ras manusia. Mereka pernah memulai perang besar melawan umat manusia, menghasilkan banyak darah. Ikatan antara keduanya terputus sepenuhnya. Mungkin ras kuno adalah anjing setia yang benar-benar baik. Pada akhirnya, sementara Suan Beast tidak mengakui mereka, mereka juga tidak mengusir mereka. Mereka masih memiliki beberapa hubungan di antara mereka. Itu membuat ras kuno merasakan rasa memiliki yang lebih besar di antara binatang Suan. Jadi mereka merasa bahwa darah manusia yang mengalir di pembuluh darah mereka adalah aib. Mereka penuh kebencian terhadap umat manusia. Adapun Longchen, dia tidak peduli dengan alasan mereka. Dia langsung berbicara dengan mereka seolah-olah dia adalah leluhur mereka. Itu menyegarkan beberapa pakar manusia yang hadir. Longchen, ketidaktahuanmu akan datang dengan harga yang menyakitkan. Mata seperti tembaga Xiang Yunfei menatap Longchen saat dia berjalan mendekat. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Bab 1739. Nyali Anda tidak kecil. Aku bodoh. Longchen tiba-tiba tertawa. Mungkin, tetapi bahkan jika saya bodoh, saya tidak begitu bodoh sampai tidak mengetahui sejarah ras kuno. Anda bahkan tidak berani menghadapi asal-usul Anda sendiri, malah berlutut di bawah kaki Suan Beast. Apa menurutmu itu bisa mengubah fakta bahwa ras manusia adalah nenek moyangmu? Jika Anda bahkan tidak berani menghadapi sejarah dan malah mencuci otak diri sendiri dengan fantasi, menurut Anda apakah itu akan memberi Anda rasa pencapaian? Kata-kata Longchen sama sekali tidak sopan. Mereka membuat ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya bersorak di dalam. Para ahli ini berasal dari berbagai daerah, tetapi sebagian besar dari mereka masih manusia. Mereka semua muak dengan ejekan Suan Beast dan kebencian ras kuno. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menjadi seperti Longchen dan mengatakan hal seperti itu secara langsung kepada mereka seperti ini. Awalnya, beberapa orang memiliki kecurigaan tentang Longchen. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Longchen telah curang untuk menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis. Namun, kata-katanya ini mengejutkan mereka. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Longchen, manifestasi Xiang Yunfei muncul. Dunia berguncang saat tekanan seperti tsunami melonjak. Rambut Xiang Yunfei berdiri seperti singa yang marah. Jangan memainkan hal-hal yang tidak berguna denganku. Beberapa suara keras tidak dapat membuatku takut. Longchen perlahan berjalan ke depan saat dia berbicara. Mengabaikan kekuatan Xiang Yunfei. Ras kuno memiliki darah ras manusia dan Suan Beast. Suan Beast mengabaikanmu seperti budak, sementara ras manusia tidak menyukaimu karena sifat buasmu. Untuk menyedot Suan Beast, Anda mencoba bertindak seperti penguasa tirani dengan hak Anda sendiri alih-alih bertindak seperti budak. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, seekor anjing pada akhirnya akan selalu menjadi anjing. Tidak peduli seberapa ganas tindakannya, ia tidak bisa menjadi singa. Setiap kata Longchen seperti panah yang menusuk ke dalam hati Xiang Yunfei.
membuatnya hampir gila karena amarah. Kata-kata Long Chen juga sangat memuaskan para ahli yang hadir. Kata-katanya tepat sasaran. Ras manusia adalah ras yang paling rumit. Itu adalah campuran antara yang baik dan yang jahat. Dan ada orang-orang dengan segala macam sifat. Bahkan satu orang pun akan memiliki karakter yang terus berubah di lingkungan yang berbeda. Demi keuntungan, orang baik bisa menjadi iblis. Dan terkadang untuk melindungi keluarganya, seorang pengecut bisa menjadi pejuang yang tak kenal takut. Sifat rumit semacam ini diwarisi oleh ras kuno, bersama dengan keliaran Xuan Beast yang mendominasi. Jadi ras kuno juga merupakan ras yang rumit, dan binatang Xuan memandang mereka terlalu pengecut, jadi mereka tidak menginginkannya. Tentu saja, mengatakan hal seperti itu di depan anggota ras kuno adalah hal yang tabu. Banyak orang mengetahuinya di dalam tetapi tidak berani mengatakannya. Itulah sebabnya para ahli dari berbagai daerah hampir bersorak karena pemikiran mereka diungkapkan dengan kata-kata. Manusia yang lebih rendah. Semua yang rasmu tahu bagaimana melakukannya hanyalah melontarkan omong kosong. Hari ini, saya akan mengajari Anda bahwa prestise ras kuno bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh ras lemah seperti Anda. Xiang Yunfei tidak tahan lagi. Dia menyerang ke depan, melepaskan pukulan ke arah Long Chen. Saya mendengar bahwa Anda mengklaim memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi. Lalu aku akan menggunakan tinjuku untuk menghajarmu menjadi bubur untuk mengajarimu bahwa dalam hal kekuatan fisik, umat manusia tidak lebih dari sekelompok sampah. Pukulan kuat Xiang Yunfei menyebabkan dunia bergetar. Space memutar tinjunya dengan liar, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, dan ini hanya dari tubuh fisiknya. Para ahli ini sudah lama kesal dengan Xiang Yunfei dan bagaimana dia menghina umat manusia. Tetapi ketika dia menyerang, orang-orang itu merasa ngeri. Kekuatan pukulannya bahkan lebih menakutkan daripada seni magis umat manusia. Kekuatan tubuh fisiknya adalah sesuatu yang tidak mungkin ditanggung oleh tubuh mereka. Kamu ingin mengejek umat manusia? Jika bukan karena ras manusia, kalian blasteran tidak akan pernah muncul. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejek kami? Karena Anda ingin bersaing, saya juga akan menggunakan kekuatan fisik saja. Long Chen menginjak tanah dan juga menembak ke arah Xiang Yunfei, melepaskan tinju. Dia, teriakan kaget terdengar. Sebagai manusia, alih-alih menggunakan seni magis yang menjadi spesialisasi ras manusia, Long Chen sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk bersaing dengan pakar top ras kuno. Ledakan. Dunia berguncang hebat, bahkan matahari di langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin astral berhembus. Di dalam badai angin astral itu, tinju dua sosok saling mengunci. Di bawah terik matahari, mereka tampak seperti dua dewa perang yang bersaing. Dia menerimanya, mustahil. Di antara kerumunan itu ada seorang ahli bertanduk. Dia juga dari ras kuno. Dan karena pemahamannya tentang Xiang Yunfei, dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang-orang bukan dari ras kuno juga tidak dapat mempercayainya. Mereka semua menatap langit dengan kaget. Seperti yang diharapkan. Mereka benar. Anda hanya memiliki kekuatan sekecil apapun yang perlu diperhatikan. Anda belum mengecewakan saya. Xiang Yunfei tersenyum kejam pada Long Chen. Dia jelas tahu sedikit informasi tentang Long Chen. Aku tidak memiliki sedikit kekuatan ini. Tetapi kamu benar ketika kamu mengatakan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Kekuatan Xiang Yunfei membengkak seperti air pasang, naik setiap detik. Namun, kekuatan semacam ini tidak cukup untuk mengejutkan Long Chen. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan yang kubangkitkan setelah mewarisi bakat dari binatang Xuan. Ini adalah kekuatan yang tidak akan bisa dicapai manusia bahkan jika mereka berkultivasi selama 10.000 tahun. Manifestasi Xiang Yunfei tiba-tiba mulai mendidih seperti air. Itu berguling dan bergemuruh. Sosok besar secara bertahap muncul dalam manifestasi kekacauan primalnya. Sosok itu tumbuh semakin kokoh. Ia memiliki 4 anggota badan. Dan hidungnya terangkat ke langit. Seekor mamut raksasa segera mengeluarkan teriakan yang menggelegar dan menggelegar. Kekuatan manifestasi Xiang Yunfei melonjak. Jika auranya seperti sungai yang naik, sekarang seperti lautan liar. Long Chen mulai didorong mundur. Ruang di bawah kaki Long Chen retak dan berderit seolah hendak meledak dari kekuatan ini. Tidak baik.
Pada akhirnya, Long Chen masih dari ras manusia. Dia tidak bisa menandingi Xiang Yunfei dalam hal kekuasaan. Ekspresi orang berubah. Mayoritas orang di sini berasal dari daerah lain, dan mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan Long Chen. Namun, karena mereka juga anggota ras manusia, mereka berharap Long Chen menang. Long Chen hanyalah katak di dasar sumur. Xiang Yunfei adalah eksistensi terkuat dalam hal kekuasaan di ras kuno. Ketika dia habis-habisan, bahkan para ahli Nether Passage harus menganggapnya serius. Haha, Long Chen berkata begitu banyak sebelumnya, tapi dia hanya seekor semut di depan Xiang Yunfei. Sekarang, dia seharusnya tahu betapa sampahnya dia, cibir seseorang dari ras kuno. Long Chen, apakah kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini? Jika itu masalahnya, Anda benar-benar telah mengecewakan saya. Xiang Yunfei tersenyum sinis. Bahkan saat Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia dipaksa mundur. Dia dipaksa mundur semakin jauh dari ibu kota Suan Timur. Saat Long Chen mundur, ruang di sekelilingnya berputar dengan liar. Jelas, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar, tetapi perbedaan di antara mereka terlalu besar. Namun, ekspresi Long Chen seperti sumur tanpa riak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bertindak mendalam, memikirkan langkah Anda selanjutnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Cibir Xiang Yunfei saat dia meningkatkan kekuatannya. Rune di sekelilingnya menyala seperti matahari dan menyebar, mengelilingi Long Chen sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Long Chen tiba-tiba tertawa. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Atau apakah Anda pikir saya sama bodohnya dengan Anda? Jangan gunakan kecerdasan setengah binatang Anda untuk menilai kecerdasan leluhur Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak mengumpulkan informasi apapun tentang saya sebelum tantangan ini. Anda harus mengetahui beberapa kartu truf saya dan sangat jelas bahwa saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Saat ini, saya hanya ingin tahu apa tujuan Anda. Atau, dengan kata lain, tidak peduli seberapa teliti jebakan yang Anda buat di sini. Di mata saya, itu tidak lebih dari kotoran anjing. Hahaha. Long Chen, apakah kamu mencoba bersikap tangguh sebelum kematianmu? Aku tidak perlu bertindak keras. Anda tidak mampu membuat saya panik. Paling tidak, saya sudah menemukan dua hal. Apakah Anda ingin mendengar apa yang mereka, kata-katamu yang tercerahkan sebelum kematianmu? Ejek Xiang Yunfei. Long Chen tidak keberatan dengan kata-katanya. Dia berkata, pertama, kamu menarikku keluar sebagai jebakan. Tersembunyi di tempat ini adalah kura-kura tertinggi. Apakah saya benar? Ekspresi Xiang Yunfei berkedut. Idiot. Siapa yang peduli dengan omong kosongmu? Manifestasi Xiang Yunfei bergetar, dan kekuatan yang sangat besar keluar darinya. Long Chen dikirim terbang. Long Chen menstabilkan dirinya. Setenang biasanya. Tidak hanya ada kura-kura besar yang tersembunyi, tapi ada juga formasi yang menyelimuti surga. Tujuan Anda adalah menangkap saya hidup-hidup. Hahaha. Bagaimanapun, sepertinya otak pihakmu hanya bisa memikirkan hal seperti itu. Jadi aku akan membatalkannya. Mari kita bicara tentang Anda sebagai gantinya. Apa yang ingin dikatakan? Aku sangat mengagumimu. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Kecuali jika Anda bersujud kepada saya. Cibir Xiang Yunfei. Kamu salah paham. Maksudku adalah, nyalimu tidak kecil. Long Chen tiba-tiba meraung. Dan cincin dewa besarnya muncul di belakangnya. Dia menghancurkan pukulan kuat di Xiang Yunfei. Bab 1740. Persaingan kekuatan fisik. Cincin surgawi Long Chen tiba-tiba terwujud. Dan tekanan surgawi yang tak tertandingi muncul bersamanya. Tekanan surgawi itu seperti palu yang menghancurkan hati semua orang. Ledakan. Pukulan Long Chen menghantam lengan Xiang Yunfei. Dan itu segera membalikkan keadaan. Long Chen telah berubah dari dipaksa kembali menjadi hampir mematahkan lengan Xiang Yunfei dengan satu pukulan ini. Yang terakhir dikirim terbang. Dan riak besar muncul di udara. Bahkan klon berani bertindak perkasa di depanku. Aku mengagumimu. Sungguh. Long Chen menembak Xiang Yunfei seperti angin kencang. Membanting kakinya ke kepala Xiang Yunfei.
Xiang Yunfei belum pulih dari keterkejutannya pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini sebelum kaki Long Chen tiba di depannya. Sekarang dia marah. Serangan ini jelas bermaksud mempermalukannya. Bahkan klon saja sudah cukup untuk membunuh manusia kecil. Manifestasi Xiang Yunfei bergetar. Seluruh tubuhnya mulai bersinar. Dan teriakan gajah terdengar. Lengannya langsung menebal saat dia mengeluarkan pukulan. Kaki Long Chen dan tinju Xiang Yunfei bertabrakan. Akibatnya, Long Chen merasakan dentingan sakit dari kakinya. Mengejutkannya, dia terlempar ke belakang. Pergelangan kakinya patah. Dia tidak ingat pernah dilukai oleh seseorang yang menggunakan kekuatan fisik murni dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, cedera kecil ini bukan apa-apa bagi Long Chen. Ruang kekacauan utama mengeluarkan sedikit energi kehidupan, langsung menyembuhkannya. Xiang Yunfei terhuyung mundur dari tendangan Long Chen. Dia merasakan semburan rasa sakit dari pergelangan tangannya. Bualanmu tidak buruk, karena itu masalahnya. Saya akan memotong klon Anda ini hari ini. Long Chen menginjak tanah. Dia menghilang dari lokasi aslinya. Muncul kembali tepat di depan Xiang Yunfei dan melepaskan pukulan sederhana lainnya. Itu murni pertarungan kekuatan fisik. Arogansi tak tahu malu. Xiang Yunfei juga meninju. Boom, boom, boom. Serangkaian anggota badan berulang kali saling memukul. Setiap kali mereka bentrok, rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Dunia terus bergetar. Tidak bagus. Formasi pelindung kota Suan Timur sedang tercabik-cabik. Tembok kota runtuh. Semua orang telah memperhatikan pertempuran itu. Tetapi sekarang seseorang melihat bahwa pertempuran sengit itu mengguncang bumi dengan sangat parah sehingga bahkan formasi bawah tanah yang melindungi kota Suan Timur pun terkoyak. Tanpa formasi, kota Suan Timur akan terkoyak. Ekspresi para ahli pribumi berubah. Mereka baru saja akan menyuruh orang yang lebih lemah untuk lari. Berdengung. Tepat pada saat itu, cahaya surgawi menyala dari sebuah bangunan di tengah kota Suan Timur. Cahaya berubah menjadi rune yang menyelimuti kota Suan Timur. Itu adalah Sekte Huayun. Teriakan kaget terdengar. Bangunan itu adalah kubu Sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Langkahmu ini menghabiskan banyak uang. Di lantai atas gedung Sekte Huayun, seorang tetua berdiri di belakang Zheng Wenlong, tersenyum tipis. Itu tidak sia-sia. Long Chen adalah klien terbesar saya. Ini bisa dianggap memperkuat prestise. Dan dia akan berutang budi padaku. Anda harus tahu betapa berharganya bantuan dari Long Chen. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk memamerkan kekayaan Sekte Huayun. Apa yang kita belanjakan hari ini, akan kita dapatkan kembali 2 kali lipat. Ini adalah investasi. Zheng Wenlong juga tersenyum tipis. Zheng Wenlong saat ini tampak lebih mantap. Seperti ahli strategi yang percaya diri yang mampu memenangkan pertempuran bahkan tanpa menginjakkan kaki di medan perang. Tindakan Zheng Wenlong menarik sorakan dari kota Suan Timur. Kota Suan Timur adalah kota terbesar di wilayah Suan Timur. Tetapi lebih dari 80% orang di dalamnya memiliki basis kultivasi yang rendah dan pasti akan mati karena gelombang kejut pertempuran. Mereka akan terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka. Sekarang, mereka tidak perlu khawatir dan bisa menyaksikan pertarungan yang intens. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat pertarungan di level ini lagi. Oleh karena itu, orang-orang ini berterima kasih kepada Sekte Huayun, serta mengagumi mereka. Banyak dari mereka ingin memiliki kolaborasi di masa depan dengan Sekte Huayun. Pandangan ke depan Zheng Wenlong sangat menakjubkan. Sementara Sekte Huayun memanggil penghalang. Di sisi lain, Long Chen dan Xiang Yunfei masih bertarung dengan intens. Itu adalah pertarungan kekuatan fisik yang murni dan sederhana. Itu juga bisa disebut jenis pertempuran yang paling tidak masuk akal. Namun, kekuatan mereka begitu besar sehingga setiap kali mereka bertabrakan, ruang angkasa meledak, gunung-gunung terbelah, dan langit serta tanah bergetar. Ini praktis merupakan adegan apokaliptik. Jika Anda tidak menyaksikannya secara pribadi, siapa yang akan percaya bahwa tubuh fisik mereka dapat mencapai alam seperti itu? Kami benar-benar katak di dasar sumur, desah satu orang. Pembicaranya sebenarnya adalah Empirean yang kuat. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia adalah seekor katak di dasar sumur. Yang lain bahkan merasa sangat tidak berdaya. Yang merasa tidak berdaya adalah para ahli yang telah mencapai level Empirins.
Orang-orang seperti Celestial tidak merasakan tekanan apapun karena mereka tahu bahwa mereka tidak berada di level itu. Sial, itu luar biasa. Pukulan saja 100% mampu menghancurkan kota. Saya akan menyimpan batu giok fotografi ini untuk diri saya sendiri dan menjadikannya harta leluhur keluarga saya. Saya akan bisa membual tentang ini seumur hidup. Ini benar-benar membuat saya layak membayar sejumlah besar untuk datang dari wilayah Suan Barat. Orang-orang yang menonton semakin bersemangat. Kecepatan Long Chen dan Xiang Yunfei telah meningkat ke titik di mana penonton hanya bisa melihat mereka secara samar-samar. Baik mata maupun kekuatan spiritual mereka tidak dapat mengunci mereka. Bahkan Celestial tidak dapat melacak mereka dan harus bergantung pada putaran spasial di langit untuk mengetahui di mana mereka berada. Hanya Empirins yang hampir tidak bisa melacak lokasi mereka. Itu cukup. Suara malas Long Chen tiba-tiba terdengar dari langit. Apa artinya itu? Xiang Yunfei tidak menghentikan serangannya sama sekali saat dia menjawab dengan dingin. Maksudku pemanasan sudah selesai. Seharusnya sudah waktunya untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu, kan? Apa? Semua ahli yang menonton tidak dapat mempercayai telinga mereka. Pertarungan yang intens dan praktis menghancurkan dunia ini adalah pemanasan. Long Chen bercanda. Kan? Sudah lama sejak aku bertarung hanya dengan tubuh fisikku. Saya merasa berkarat. Tetapi sekarang saya merasa lebih baik. Sepertinya kamu suka pamer. Jadi biarkan aku mengambil inisiatif untukmu. Cincin surgawi di belakang punggung Long Chen tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Pada saat itu, rasanya seperti monster kuno telah terbangun di tubuh Long Chen. Ledakan. Suara ledakan terdengar saat sesosok tubuh melesat dari langit, menabrak tanah. Dia meninggalkan lubang besar yang melepaskan gelombang bumi yang terbang. Surga. Para ahli yang hadir semua menatap kaget. Rahang mereka ternganga. Long Chen masih dalam posisi meninju. Namun, dia tampil berbeda sekarang. Long Chen sekarang tertutup sisik naga hijau yang memancarkan kekuatan surgawi yang agung. Sudah lama sejak aku menggunakan armor pertempuran naga hijau. Saya hampir melupakan perasaan ini. Meskipun peningkatan kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, itu masih sangat kuat. Long Chen tersenyum. Dia tiba-tiba menghilang. Xiang Yunfei telah dihancurkan ke tanah. Dia meretas darah, dan salah satu lengannya patah. Dia belum menstabilkan dirinya sendiri. Pergi dari sini. Long Chen muncul di udara di atas Xiang Yunfei. Dia menginjakkan kakinya di tanah, menyebabkannya pecah, dan kemudian menembak Xiang Yunfei. Ledakan. Xiang Yunfei merasa seperti ditabrak meteor. Dia dipukul dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia terlempar dari tanah dan ke langit. Dia batuk 3 suap darah di langit, menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Xiang Yunfei telah terluka. Dia dikalahkan begitu cepat. Mungkin, tetapi dia harus memiliki lebih banyak kartu truf. Tidak ada yang mengira Xiang Yunfei akan terluka begitu cepat. Meskipun cedera tidak mewakili kekalahan, itu berarti dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu bukan kekuatan umat manusia. Anda benar-benar curang. Umat manusia yang tak tahu malu hanya tahu bagaimana mengandalkan trik. Raung Xiang Yunfei dengan marah saat dia melihat Long Chen yang bersisik. Kata-katamu benar-benar menggelikan. Kekuatan yang bisa saya kendalikan adalah kekuatan saya sendiri. Menggunakan kekuatanku sendiri adalah curang. Tahukah Anda apa perbedaan terbesar antara ras manusia dan binatang? Saya beritahu Anda. Umat manusia tahu cara menggunakan alat, cara mendapatkan kekuatan. Kekuatan tidak hanya merujuk pada tubuh Anda sendiri, tetapi semua kekuatan yang dapat Anda kendalikan. Aku menggunakan kekuatan milikku, jadi bagaimana bisa dianggap curang? Lalu kekuatan apa yang menjadi milikmu? Jika Anda akan menjadi seperti itu, tolong serahkan garis keturunan manusia Anda, dan saya akan menghentikan armor pertempuran naga hijau saya. Kata Long Chen dengan mengejek. Kamu memutarbalikkan kata-kata. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang tercela dan tak tahu malu. Raung Xiang Yunfei. Ras kuno memiliki darah ras manusia yang mengalir di dalamnya. Jika mereka menghilangkan garis keturunan itu, kecerdasan mereka akan turun tajam. Memang benar. Sebagian besar kekuatan mereka berasal dari Suan Beast dan kemampuan surgawi yang mereka warisi juga berasal dari garis keturunan mereka. Namun,
banyak dari kemampuan mereka juga berasal dari garis keturunan ras manusia. Tanpa darah manusiamu, kamu akan menjadi sekumpulan hewan yang bahkan tidak tahu cara berkultivasi. Ingat kata-kata leluhur Anda, kekuatan yang Anda peroleh adalah milik Anda. Jangan mengungkit kata-kata kekanak-kanakan tentang selingkuh, cibir Long Chen. Long Chen, kamu jelas. Long Chen tiba-tiba meraung marah dan menyerang langsung ke arahnya, menghantam dengan kepalan tangan. Bab 1741, Keterampilan Tidak Signifikan. Long Chen dengan marah mengeluarkan pukulan yang kuat. Xiang Yunfei memblokir dengan kekuatan penuhnya, tetapi kedua lengannya patah. Dia batuk darah dan terbang kembali. Namun, saat dia terbang kembali, kaki Long Chen mendarat dengan keras di dadanya, menyebabkannya ambruk. Apakah ras kuno hanya tahu cara menghina orang lain? Long Chen berulang kali menyerang. Xiang Yunfei menjadi karung tinju, berulang kali batuk darah dan mundur. Bagaimana ini mungkin? Xiang Yunfei bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Semua orang terkejut. Xiang Yunfei tampak sengsara saat berulang kali batuk darah. Tidak, ini. Mata seorang pakar ras kuno tiba-tiba berbinar. Long Chen, hati-hati. Dia melakukan ini dengan sengaja. Ras barbarian mammoth memiliki semacam kemampuan surgawi yang dapat menyerap. Seseorang di kerumunan meneriakkan peringatan. Haha, sudah terlambat. Mati. Xiang Yunfei, yang dipaksa mundur dengan menyedihkan, tiba-tiba tersenyum. Salah satu tinjunya menghantam seperti kilat. Ruang sepertinya berdiri diam. Langit dan bumi menjadi sunyi. Dan retakan tipis muncul di kepalan tangan Xiang Yunfei. Itu bukan tanda surgawi tetapi retakan spasial. Kekuatannya telah melampaui apa yang bisa ditanggung oleh ruang di sekitarnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya, serangan Xiang Yunfei juga mengandung aura Long Chen. Itu sengit dan mendominasi. Dia benar-benar menyerap serangan Long Chen, memusatkan semua kekuatan mereka menjadi satu. Bagaimana Anda bisa menangani gerakan seperti itu? Orang-orang yang melihat petunjuk itu sangat tercengang. Xiang Yunfei sebenarnya menggunakan kekuatan Long Chen untuk menyerang Long Chen. Bagaimana seseorang bisa menerima jumlah dari begitu banyak serangan mereka sendiri? Langkah ini benar-benar menakutkan. Skill yang tidak penting. Dalam hal menggunakan kekuatan musuh untuk melawan diri mereka sendiri, umat manusia adalah pendiri sebenarnya. Long Chen tiba-tiba tersenyum juga. Alih-alih mundur, dia langsung menangkap tinju Xiang Yunfei dengan tangannya. Suara teredam terdengar. Pukulan Xiang Yunfei yang mengguncang dunia itu tampak seperti mendarat di kapas. Tidak ada ledakan hebat. Namun, orang-orang melihat bahwa ketika Long Chen menangkap tinju Xiang Yunfei, cincin dewanya tumbuh sedikit. Ambil beberapa tip. Ini caramu meminjam kekuatan dari orang lain. Lengan Long Chen yang sedikit bengkok tiba-tiba menjadi lurus. Cincin sucinya menyusut. Dan semburan energi meledak dari telapak tangannya seperti gunung berapi. Kabut berdarah memenuhi langit bersama dengan suara seperti bintang yang meledak. Xiang Yunfei terlempar ke belakang. Separuh tubuhnya hancur lebur. Mustahil. Xiang Yunfei meraung dengan gila saat dia menatap Long Chen. Dia tidak dapat percaya bahwa Long Chen benar-benar dapat menyerap semua energi yang diam-diam dia curi. Long Chen kemudian langsung mempersembahkannya sebagai hadiah untuknya. Jika dia tidak melarikan diri cukup cepat, serangan ini akan merenggut nyawanya. Manifestasinya diaktifkan. Dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang hancur. Hanya dalam waktu setengah napas, dia telah pulih sepenuhnya. Ini adalah salah satu kemampuan surgawi bawaannya. Kemampuan surgawi pemulihan semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi oleh ras kuno dari binatang Xuan. Ini adalah salah satu aspek yang paling menakutkan dari binatang Xuan. Kemampuan pemulihan diri mereka konyol. Long Chen tidak mengejarnya setelah serangan itu. Dia memandang Xiang Yunfei dengan acuh tak acuh. Saya mengatakan bahwa manusia adalah nenek moyang dari tipu daya. Berapa banyak trik yang bisa dimiliki binatang buas? Trik kecilmu hanya membuat orang lain semakin menertawakanmu. Berapa banyak pengalaman pertempuran yang dimiliki Long Chen? Begitu Xiang Yunfei berpura-pura tidak beruntung, Long Chen merasakan apa yang dia pikirkan. Kekuatan yang dilepaskan Long Chen berasal dari armor pertempuran naga hijau. Kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh dia, seseorang yang memiliki darah naga sejati.
Itu sebabnya dia sama sekali tidak khawatir tentang kepindahan itu. Ketika Xiang Yunfei meluncurkan serangannya, Long Chen hanya mengambil kembali kekuatannya dan menambahkan lebih banyak lagi. Tak perlu dikatakan bahwa Xiang Yunfei sangat kuat. Meskipun Long Chen telah merencanakan ini dengan sempurna, Xiang Yunfei masih merasakan sesuatu di saat-saat terakhir dan hampir secara naluriah memindahkan tanda vitalnya, menyelamatkan nyawanya. Meskipun Long Chen benar-benar jelas tentang apa yang baru saja terjadi, Xiang Yunfei merasa seperti menjadi gila. Ini adalah salah satu gerakannya yang tak tertandingi, dan tidak pernah gagal sebelumnya. Satu-satunya pengecualian adalah hari ini di mana menggunakannya hampir menghabiskan nyawanya. Inilah mengapa jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, klon Anda ini akan hilang selamanya dari Anda, kata Long Chen. Tiba-tiba, langit bergetar. Meskipun saat itu tengah hari, bintang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi. Apa ini? Itu. Sepertinya itu formasi. Tapi kami sama sekali tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Orang-orang panik karena formasi berbintang ini bahkan menutupi mereka. Semuanya. Jangan khawatir. Inti dari formasi ini adalah medan perang. Kami hanya di tepi. Saat benar-benar aktif, Long Chen akan menjadi target utama. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditangkap di jaringnya, kata seorang Empyrean sambil melihat bintang-bintang yang tak berujung. Dia benar-benar tenang. Dia jelas memiliki pemahaman tertentu tentang formasi ini. Di Sekte Huayun, Zheng Wenlong dengan tenang melihat formasi. Dia tenggelam dalam pikiran. Apakah Long Chen benar-benar mencapai tingkat di mana musuhnya akan melakukan apa saja untuk melenyapkannya? Bahkan jika mereka harus menjadi musuh dengan Martial Heaven Alliance. Saat ini, Long Chen bukan hanya harapan Sekte Xuan Tiandao. Dia juga menjadi sosok nomor satu di antara generasi junior Martial Heaven Alliance. Dia adalah seseorang yang dianggap tertinggi oleh Ku Jianying, tidak berbeda dengan muridnya sendiri. Siapapun yang berani menyerang Long Chen harus menghadapi amarah Ku Jianying. Tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal, Ku Jianying akan segera membunuh mereka. Desas-desus tentang Long Chen berkolaborasi dengan seorang ahli dari ras iblis asli telah menimbulkan sedikit keributan dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada bukti kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Long Chen untuk itu. Zheng Wenlong mengira Long Chen akan aman, tetapi kemudian, tanpa diduga, Xiang Yunfei keluar untuk menantang Long Chen. Ini jelas bukan persaingan sederhana antara para ahli, tapi jebakan. Haruskah kita memberi tahu markas? Bisik sesepuh di belakang Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Long Chen kurang ajar tetapi juga teliti. Dia tahu ini jebakan. Namun dia tetap melompat ke dalamnya. Itu berarti dia memiliki kartu trufnya sendiri dan tidak takut dengan jebakan. Tapi orang yang tersembunyi itu, tidak apa-apa. Saya mengerti Long Chen terlalu baik. Jangan khawatir tentang itu. Zheng Wenlong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bintang-bintang yang berkelap-kelip menyelimuti dunia. Selanjutnya, matahari masih terik tinggi di langit. Pemandangan ini aneh. Tunggu sebentar. Aku ingin secara pribadi menekan Long Chen. Ketika bintang-bintang itu muncul, Xiang Yunfei meraung marah. Raksasa dalam wujudnya tiba-tiba menjerit dan mulai bergerak. Batangnya menunjuk ke arah langit. Manifestasinya bergerak. Itu pertanda manifestasinya berada di ambang kebangkitan penuh. Ketika manifestasinya terbangun sepenuhnya, Xiang Yunfei akan menjadi Empyrean sejati. Melihat mamut dalam manifestasinya mengaum di langit, orang-orang Empyrean yang hadir dipenuhi dengan kecemburuan liar. Hanya ketika mereka sepenuhnya membangkitkan manifestasi mereka, mereka akan menjadi Empyrean sejati. Lahir dari surga, dikirim untuk menegakkan kehendak langit dan bumi, dan berdiri di atas semua jenius lainnya. Hanya sosok seperti itu yang benar-benar jenius surgawi. Saat ini, 99% Empyreans di Martial Heaven Continent hanya memiliki manifestasi kekacauan yang sederhana. Mereka yang manifestasinya mulai bangkit sama langkahnya dengan bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Empyrean dengan manifestasi yang terbangun memiliki efek penekan yang kuat pada Empyrean biasa. Jika tahu surgawi seperti sinar matahari, maka Empyrean biasa adalah gandum. Sedangkan Empyrean dengan manifestasi yang terbangun adalah pohon.
Pepohonan menghalangi sebagian besar sinar matahari, sehingga gandum biasa tidak dapat menikmati nutrisi matahari. Tidak ada cara bagi mereka untuk bersaing. Adapun Xiang Yunfei, manifestasinya berada di ambang kebangkitan penuh. Itu berarti dia hanya satu langkah dari tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Saat manifestasi Xiang Yunfei bergetar, ki darahnya juga melonjak, ototnya menggembung, dan kulitnya menjadi kulit keras yang tampak seperti kulit pohon tua. Namun, masih mungkin untuk samar-samar melihat darahnya mengalir keluar darinya. Xiang Yunfei sedang mengaktifkan kemampuan Dewa Barbarian Mammoth Spirit Possession. Namun, karena dia hanya klon, dia hanya memiliki 80% dari kekuatan tubuh aslinya. Jadi klonnya pun tidak dapat menanggung kekuatan ini. Seluruh tubuh Xiang Yunfei berdarah. Matanya merah. Dia memelototi Long Chen seperti magical beast yang gila. Tiba-tiba tubuh Xiang Yunfei membengkak, yang menyebabkan banyak air mata darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah perlahan mengalir keluar, tetapi tidak jatuh ke tanah. Itu malah diserap oleh kulitnya yang keras. Long Chen tidak menghentikan Xiang Yunfei, juga tidak bereaksi terhadap formasi berbintang yang menjebaknya. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia dengan sabar menunggu Xiang Yunfei selesai. Tiba-tiba, Xiang Yunfei meraung marah. Lengannya sekarang lebih tebal dari pinggang orang normal. Kekuatan ki darahnya meledak keluar dari dirinya. Long Chen, bahkan klon lebih dari cukup untuk membunuhmu. Suara Xiang Yunfei kasar dan jelek seperti logam yang tergores. Aku tidak percaya padamu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya. Cincin dewanya berputar, dan bintang 5 poin secara bertahap muncul di dalamnya. Pada saat yang sama, 108.000 bintang di dalam dirinya mulai melepaskan kekuatannya sendiri. Ledakan, tinju Xiang Yunfei dan Long Chen bertabrakan, dan gelombang cahaya raksasa meledak. Dimanapun cahaya itu berlalu, kehancuran mengikuti. Tanah terkoyak, para ahli di dalam kota Suan Timur semuanya ngeri. Jika gelombang cahaya itu menghantam mereka, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Berdengung. Bahkan sebelum cahaya tiba, penghalang Sekte Huayun mengambil inisiatif. Itu meluas, menyerang gelombang cahaya. Akibatnya, orang-orang ngeri melihat penghalang itu meledak. Saat mereka berpikir bahwa mereka akan dikutuk, penghalang cahaya lain ditembakkan. Suara ledakan terus-menerus terdengar saat total 18 penghalang dihancurkan untuk membatalkan gelombang kejut pertukaran mereka. Setelah gelombang kejut berlalu, semua orang akhirnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin. Mereka semua menatap Zheng Wenlong dengan rasa syukur sebelum melihat kembali ke medan perang. Namun, ketika mereka melihat medan perang, mereka terkejut. Bab 1742, Barang Surgawi yang direplikasi. Sosok Long Chen tidak bergerak sama sekali di langit. Dia masih berdiri di lokasi aslinya. Salah satu tangannya ada di belakang punggungnya. Sementara tinjunya yang lain menghalangi tinju raksasa Xiang Yunfei. Angin astral yang kuat menerpa Long Chen, meniup rambut dan jubahnya ke belakang. Namun, dia seperti batu besar. Kekuatan Xiang Yunfei menyebabkan ruang di sekelilingnya berputar dengan liar. Posisi Long Chen seperti mata badai yang tenang. Ruang di sekelilingnya berputar dengan ganas. Namun, saat cincin Dewa Long Chen berputar, Xiang Yunfei tidak dapat mendorongnya kembali. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Mustahil. Seberapa kuat Long Chen, dia benar-benar menantang surga. Tak satu pun dari para ahli yang hadir bisa mempercayai mata mereka. Serangan Xiang Yunfei tadi telah mengguncang langit dan bumi, mampu dengan mudah membunuh Empirins. Tak satu pun dari para ahli yang hadir merasa bahwa mereka dapat memblokirnya sendiri. Mereka akan mati bagaimanapun caranya. Namun, serangan mengerikan seperti itu diterima dengan mudah oleh Long Chen. Mata Xiang Yunfei praktis menyemburkan api, dan wajahnya semakin bengkok. Dia kaget sekaligus geram. Dia tidak menyangka kekuatan Long Chen begitu hebat. Sebelumnya, dia baru saja menguji Long Chen. Namun, sekarang dia merasa putus asa. Klon Anda hanya memiliki 10% dari kekuatan garis keturunan tubuh Anda yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya kurang dari 80%. Ada banyak kemampuan surgawi yang tidak bisa kamu keluarkan.
Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar untuk mencoba dan membunuh saya dengan tiruan seperti itu. Kesombongan Anda tidak memiliki dasar. Terserah. Mari kita akhiri semuanya di sini. Tinju Long Chen tiba-tiba menjadi cakar yang menangkap tinju Xiang Yunfei. Dan dia mengirim tendangan ke selangkangan Xiang Yunfei. Apa? Bahkan dalam skenario seperti ini, dia masih bisa dengan mudah mengubah serangannya. Gerakan tiba-tiba Long Chen menyebabkan rahang semua orang jatuh. Kekuatan Xiang Yunfei terkonsentrasi di tinjunya. Menurut alasannya, bahkan jika Long Chen bertindak acuh tak acuh, semua kekuatannya harus menghalangi tinju Xiang Yunfei. Dengan kata lain, jika dia ingin menyerang Xiang Yunfei, dia harus memaksanya mundur atau menyingkir. Tendangan tiba-tiba Long Chen ini tidak masuk akal. Untuk bisa menyerang seperti ini menjungkir-balikkan semua akal sehat. Apakah ini untuk mengatakan, Long Chen masih belum menggunakan bahkan 50% dari kekuatannya? Seseorang membuat tebakan yang kurang ajar. Hati semua orang bergetar. Mungkin tebakan orang itu benar. Satu-satunya cara Long Chen dapat menyerang dengan begitu bebas adalah jika dia memiliki begitu banyak kekuatan tersisa sehingga dia dapat memblokir serangan Xiang Yunfei dan masih melancarkan serangannya sendiri. Jika itu masalahnya, seberapa kuat Long Chen? Xiang Yunfei buru-buru memblokir dengan kakinya. Ledakan teredam terdengar. Tetapi pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang salah. Tendangan Long Chen tidak mengandung kekuatan apapun. Sial, itu palsu. Xiang Yunfei segera merasakannya. Tetapi ketika dia melakukannya, sudah terlambat baginya untuk memblokir. Dia ingin menghindar, tapi tangan Long Chen menjepit tinjunya. Dia tidak bisa mengelak, dan sudah terlambat untuk memblokir. Tinju kiri Long Chen menabrak rongga matanya. Ledakan, tengkorak Xiang Yunfei ambruk. Namun, kepalanya tidak meledak, dan dia tidak mati. Kepala Xiang Yunfei sekeras benda suci. Xiang Yunfei dengan paksa melepaskan tangannya dari cengkeraman Long Chen. Dia adalah seorang ahli yang kuat, dan dengan langsung mengendurkan lengannya, dia berhasil menariknya dari Long Chen. Namun, seperti yang dia lakukan, sebelum dia bisa berlari, tangan Long Chen yang lain menjambak rambutnya, dan tempurung lutut Long Chen terbanting ke hidungnya. Suara masam terdengar yang membuat orang lain meringis. Hidung Xiang Yunfei hancur, kepalanya benar-benar cacat. Long Chen berulang kali membenturkan lututnya ke kepala Xiang Yunfei. Darah berceceran, membuat semua orang meringis. Mereka tidak mengernyit karena simpati, tetapi karena refleks. Mereka merasa seperti hidung mereka sendiri dipukul. Beberapa orang hampir menangis. Tiba-tiba, salah satu bintang di langit berubah menjadi pedang tajam yang menebas bagian belakang kepala Long Chen. Pedang ini terdiri dari rune formasi. Itu datang tanpa peringatan sedikit pun. Pada saat orang bereaksi, itu sudah mencapai bagian belakang kepala Long Chen. Darah memercik, namun, pedang itu tidak menyerang Long Chen, melainkan Xiang Yunfei. Saat Long Chen mengelak, Xiang Yunfei berhasil lepas dari genggamannya. Hanya saja sekarang ada lubang berdarah di dadanya. Xiang Yunfei meraung. Seluruh tubuhnya menyala. Kepalanya yang setengah hancur dan dadanya yang berdarah sembuh sesaat. Dan auranya tidak turun sama sekali. Kemampuan pemulihan yang mengerikan. Apakah dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Teriakan kaget terdengar dari berbagai ahli. Kecepatan pemulihan semacam ini benar-benar tidak normal. Long Chen, mati. Xiang Yunfei tiba-tiba membentuk segel tangan yang cepat, dan manifestasi di belakangnya terbelah. 108 tombak tulang putih panjang muncul. 108 tombak tulang itu panjangnya bermil-mil, seperti pilar langit yang mampu menopang langit dan bumi. Tekanan surgawi yang tak berujung melonjak keluar dari mereka, beresonansi dengan dunia. Surga. Tekanan dari benda-benda suci. Apakah ini 108 item dewa setengah langkah? Tidak. Itu bukan benda suci setengah langkah yang sebenarnya. Mereka seharusnya hanya diklasifikasikan sebagai item kuasi surgawi. Itu adalah replika dari tombak tulang surgawi yang ditinggalkan oleh salah satu pakar tertinggi ras barbarian mammoth. Benda suci setengah langkah yang sebenarnya harus ada di tangan tubuh asli Xiang Yunfei. Meskipun kekuatan individu dari masing-masing replika tidak berada pada level item dewa setengah langkah, ketika digabungkan bersama,
kekuatan total mereka pasti jauh lebih besar daripada item dewa setengah langkah biasa. Tombak tulang ini dibuat dari gigi salah satu pakar top ras barbarian mammoth, dan mereka dapat diaktifkan dengan garis keturunan yang sesuai untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar, kata seseorang. Sama seperti semua orang terpana oleh 108 tombak tulang di udara, Xiang Yunfei mengirim mereka menembaki Long Chen. Pukulan pembunuh dewa mammoth. Jadi kamu tidak ingin hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga sihir. Jangan salahkan saya karena menindas Anda. Long Chen mencibir. Pada titik tertentu, pedang hitam panjang dan tampak menyeramkan muncul di tangannya. Aura jahat datang dari pedang. Itu seperti iblis yang datang dari neraka. Hari ini, aku akan menjadi doktermu dan mencabut gigimu. Ledakan. Tombak tulang pertama meledak dengan satu ayunan. Itu seperti sungai berbintang hitam yang jatuh ke tombak tulang, mengubahnya menjadi pecahan tulang yang jatuh ke tanah. Sosok Long Chen seperti hantu saat dia berulang kali menebas Evil Moon. Setiap tebasannya menghancurkan tombak tulang. Mereka praktis sampah di depan Evil Moon. Apa? Oh, itu tulang raksasa. Dan kamu tulang naga. Long Chen juga dikejutkan oleh Evil Moon. Hari ini, itu bekerja sama dengan sangat baik. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Itu telah mengambil inisiatif untuk membantunya dengan kekuatannya sendiri. Atau serangannya tidak akan dapat mematahkan tombak tulang ini dengan mudah. Namun, itu tidak sesuai dengan karakter Evil Moon. Long Chen tiba-tiba memikirkan inti masalahnya. Dia ingin bersaing yang mana dari tulang kita yang lebih keras. Apa bedanya dengan mendekati kematian? Hancurkan idiot ini, cibir Evil Moon. Itu jelas melihat ke bawah pada tombak tulang putih. Tombak tulang ini memiliki rune yang diukir di dalamnya. Itu adalah rune ofensif, memungkinkan mereka menembus benda-benda suci biasa. Namun, ketika mereka menabrak Evil Moon, mereka mengalami musibah yang tidak menguntungkan. Itu seperti Xiang Yunfei sedang melempar telur ke batu. Hasilnya jelas. Bagaimana ini mungkin? Xiang Yunfei mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Tombak tulang ini mungkin hanya replika dari benda suci lainnya, tetapi kekuatannya masih sangat besar. Dia telah menggunakan mereka untuk membunuh banyak ahli. Ini juga salah satu alasan mengapa dia berani menggunakan tiruannya untuk menantang Long Chen. Tombak tulang ini sangat keras. Kekerasan mereka sebanding dengan item dewa setengah langkah. Apa yang dia tidak tahu adalah justru karena tombak tulangnya sangat keras sehingga mereka memprovokasi Evil Moon. Mungkin jika mereka sedikit lebih lemah, mereka akan baik-baik saja. Pergeseran bintang. 10.000 tombak terbang. Xiang Yunfei telah kehilangan 18 tombak tulang. Jantungnya meneteskan darah. Tombak tulangnya berhenti menembaki Long Chen dan malah bergabung menjadi satu tombak tulang raksasa. Serangan sebelumnya dari semua sisi adalah untuk memastikan Long Chen tidak bisa lari. Dia akan membunuh dengan semburan serangan tiba-tiba dari tombak tulangnya. Namun, itu tidak mungkin lagi. Sekarang dia beralih ke serangan langsung lagi. Apa? Ada sebanyak ini. Long Chen melihat semua rune pada tulang tombak benar-benar bergabung menjadi satu objek utuh. Serangan ini sangat kuat. Melihat tombak tulang yang menyatu menembaknya, Long Chen sebenarnya memilih untuk berbalik dan lari. Untuk apa kau lari? Bunuh itu. Jika Anda berlari seperti ini, Anda tidak akan punya waktu untuk menyimpan energi. Bukankah kau akan ditebas dari belakang seperti ini? Evil Moon meraung marah saat melihat Long Chen lari. Apa yang Anda tahu? Saya tentu saja punya alasan sendiri, jawab Long Chen saat dia melarikan diri. Xiang Yunfei senang melihat Long Chen lari. Jika Long Chen malah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir, dia tidak memiliki jaminan bahwa serangan ini akan dapat membunuh Long Chen. Kemungkinan besar hanya akan melukai dia. Namun, sekarang setelah dia lari, dia telah mempersiapkan dirinya untuk mati. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gerakan besar saat berlari, karena dia tidak bisa menyimpan energi saat melakukannya. Berlari pada dasarnya telah memotong satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Teruslah bermimpi, kamu tidak bisa kabur, cibir Xiang Yunfei. Tembakan tombak tulang raksasanya mengejar Long Chen. Ledakan. Pada akhirnya, kecepatan Long Chen tidak sebesar tombak tulang. Itu menabraknya, melepaskan gelombang besar bumi. Debu memenuhi udara. Hati-hati. Tiba-tiba,
Teriakan kaget datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang menutupi langit berubah menjadi anak panah yang melesat ke arah Xiang Yunfei. Namun, sudah terlambat. Pedang hitam diam-diam muncul di belakang Xiang Yunfei dan menabraknya. Bab 1743. Selas Anda sebagai tes. Evil Lemon menusuk langsung ke tubuh Xiang Yunfei. Orang-orang melihat Long Chen memegang Evil Lemon di belakang Xiang Yunfei. Apa? Giliran tiba-tiba ini terlalu mendadak. Baru saja, Long Chen telah melarikan diri dan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Akan mati. Bagaimana dia tiba-tiba mengalahkan Xiang Yunfei? Kamu. Xiang Yunfei menatap pedang yang menusuk keluar dari dadanya dengan tak percaya. Dia merasakan energi besar tersegel di dalam pedang. Selama Long Chen menginginkannya, kekuatan itu akan meledak dan meledakkannya berkeping-keping. Apakah kamu berani mencoba bergerak? Long Chen tersenyum dingin. Namun, dia tidak berbicara dengan Xiang Yunfei, tapi ke udara. Saat Evil Lemon menusuk Xiang Yunfei, pedang raksasa yang terkondensasi dari bintang muncul di belakang Long Chen. Pedang itu tidak berani bergerak. Itu berhenti tepat di udara. Long Chen, lepaskan Xiang Yunfei, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Teriakan keras datang dari kehampaan. Itu adalah suara yang sama yang telah memperingatkan Xiang Yunfei sebelumnya. Namun, orang itu masih selangkah terlalu lambat. Long Chen menyerang lebih dulu, dan nyawa Xiang Yunfei ada di tangannya. Sekarang, dia tidak berani bertindak gegabah. Seseorang yang bahkan tidak berani memperlihatkan wajahnya tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Akan lebih baik jika Anda dengan patuh tidak bergerak, atau Anda hanya akan menyalahkan diri sendiri. Long Chen mencibir pada suara itu. Orang ini bersembunyi di kehampaan dan yang mengendalikan formasi. Long Chen telah dipersiapkan sejak awal. Mengetahui bahwa jika dia ingin membunuh Xiang Yunfei, dia harus menghindari orang ini. Sekarang dia telah berhasil, jadi kamu sengaja lari. Sedangkan yang aku bunuh hanyalah tiruan. Tubuhmu yang sebenarnya meluncurkan serangan diam-diam sementara aku terjebak di dalamnya. Sungguh trik yang tercela, mengamuk Xiang Yunfei. Anda salah. Para ahli sejati meremehkan penggunaan klon. Itu hanya afterimage. Kamu benar-benar idiot. Saya sengaja melepaskan kilatan petir saat berlari. Tetapi Anda benar-benar mengira itu berarti kemenangan ada di genggaman Anda. Anda tidak menyadari bahwa tubuh saya yang sebenarnya telah lolos dari serangan Anda. Ketika Anda membunuh bayangan saya, sudah ditakdirkan bahwa Anda akan mati hari ini. Sudah kubilang aku akan membunuh tiruanmu. Bahkan jika Anda memiliki seseorang yang membantu Anda, itu tidak berguna, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Kehilangan Xiang Yunfei disebabkan oleh rasa percaya dirinya yang berlebihan. Dia percaya informasi yang diberikan tombak tulangnya dan telah sepenuhnya ditipu oleh bayangan petir Long Chen. Pakar yang tersembunyi di dalam kehampaan tidak tertipu, tetapi dia terlambat satu langkah untuk menghentikan hasilnya. Hahaha. Jadi apa? Saya hanya tiruan. Bahkan jika kamu membunuhku, apakah kamu dapat menghentikan pedang astral di belakangmu? Saya akui saya ceroboh. Tetapi jika hanya ini yang Anda miliki, Anda bahkan tidak akan dapat menerima 10 serangan dari tubuh asli saya. Meskipun saya kalah, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Saya tidak percaya Anda akan mengorbankan hidup Anda sendiri untuk tiruan saya. Cibir Xiang Yunfei. Kehidupan Xiang Yunfei ada di tangan Long Chen, tapi ada pedang astral di belakang Long Chen. Itu sudah terkunci padanya. Jika Long Chen benar-benar menyerang, dia akan segera menghadapi serangan apokaliptik. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berlari. Itulah mengapa Xiang Yunfei tidak merasa takut. Dia menolak untuk percaya bahwa Long Chen akan memilih untuk mati dengan tiruannya. Itu tidak mungkin. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Sejujurnya, jika bukan karena aku ingin melihat kemampuanmu, bahkan dengan kura-kura besar yang menjagamu, aku sudah lama membunuhmu. Namun, keberuntungan saya hari ini telah membuat pembalikan yang menantang surga. Jadi Anda tidak mengecewakan saya. Anda telah memberi saya hadiah sebesar itu sebelum kematian Anda. Saya akan menerimanya. Dan tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya akan memastikan untuk merawatnya dengan baik di tempat Anda. Nah, semua orang sibuk. Jadi selamat tinggal.
Dua gambar naga Evilemon menyala, dan gambar pedang tajam menembus langit. Tubuh Xiang Yunfei tercabik-cabik. Surga, Long Chen benar-benar membunuh Xiang Yunfei. Semua ahli melompat kaget. Apa yang dilakukan Long Chen? Mati. Saat Long Chen membunuh Xiang Yunfei, raungan marah datang dari belakangnya. Orang itu juga tidak menyangka Long Chen akan menyerang. Pedang astral di belakang Long Chen melepaskan cahaya surgawi yang tak berujung saat menebasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen sama sekali mengabaikan pedang astral di belakangnya. Sebaliknya, gambar pedang hitam Evilemon tumbuh semakin besar. Ledakan, gambar pedang Evilemon merobek awan, mengungkapkan rantai tebal di kehampaan. Itu terputus oleh serangan Long Chen. Saat dia memutuskan rantainya, bilah astral yang akan membunuhnya menghilang. Bintang-bintang di langit memudar, dan dunia kembali ke tampilan aslinya. Namun, sekarang ada sesepuh berambut putih yang mengenakan topeng perak di langit. Dia menatap tak bernyawa ke udara, masih belum pulih dari keterkejutannya. Seperti yang diharapkan, itu adalah orang yang memalukan. Anda bahkan harus menyembunyikan wajah Anda dengan topeng. Long Chen tertawa setelah menghancurkan formasi besar. Dia sudah terbang jauh. Long Chen mungkin bukan master formasi, tapi Evilemon telah dengan jelas melihat simpul formasi. Itu adalah kelemahan fatalnya. Itulah mengapa Long Chen berani menjadi kurang ajar. Ledakan. Long Chen tiba-tiba meninju tanah, menyebabkan semua orang melompat. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Tombak tulang putih ditembakkan dari tanah setelah menggali begitu dalam berkat serangan Xiang Yunfei. Karena pertempuran itu, tanahnya berubah bentuk, dan tanah yang awalnya datar di sekitar kota Suan Timur telah naik. Namun, saat tombak tulang putih terbang keluar dari tanah, mereka menyebabkan tanah yang terangkat runtuh kembali. Sial. Jadi untuk tombak ini, Evilemon sekarang akhirnya mengerti mengapa Long Chen melarikan diri dari serangan itu. Apakah kamu bercanda? Masing-masing adalah benda surgawi. Saya masih merasakan banyak rasa sakit setelah menghancurkan 18 dari mereka. Long Chen melambaikan tangannya, langsung menarik 90 tombak tulang itu ke ruang kekacauan utama. Setelah kehilangan kendali tuannya, mereka tidak bisa menolak. Haha, perolehanku hari ini tidak buruk. Saya tidak berjuang untuk apa-apa. Long Chen tertawa senang. Setelah mendapatkan 90 benda suci sekaligus, dia benar-benar mendapat untung. Ledakan. Long Chen baru saja mengambil tombak tulang saat dunia berguncang. Penatua akhirnya bereaksi. Dia merentangkan tangannya, riak hitam dan putih menyebar darinya, berubah menjadi topan besar yang dipenuhi kekuatan hidup dan mati. Itu adalah ahli Nether Passage. Ketika sesepuh itu melepaskan auranya, dunia seakan tunduk pada kehendaknya seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Dengan pikiran, dia mengendalikan apakah orang hidup atau mati. Semua ahli yang hadir berlutut satu persatu. Mereka tidak ingin berlutut. Tetapi di depan tekanan spiritual yang menakutkan itu, mereka tidak punya cara untuk melawan. Ah, kura-kura tua itu menunjukkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan kura-kura itu hebat. Biarkan saya memangkas Anda sebagai ujian. Saat dunia dikendalikan oleh kekuatan ahli Nether Passage dan para ahli yang hadir tanpa sadar berlutut, Long Chen maju selangkah. Evilemon menunjuk ke langit dan menebas. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan yang membuat orang lain tidak bisa bergerak. Bang, gambar pedang Long Chen tidak memengaruhi ahli Nether Passage sedikit pun. Itu langsung dihancurkan oleh tekanan dari domainnya. Long Chen terkesima. Dia mengamuk. Wow, cangkang kura-kura yang keras. Kura-kura ini sudah mendapatkan semangat. Saya tidak ingin memprovokasi Anda. Jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Long Chen telah menghadapi ahli Nether Passage beberapa kali. Dia bahkan telah membunuh tiruan di Long. Namun, karena dia tidak pernah benar-benar melawan ahli Nether Passage habis-habisan, dia tidak bisa tidak menguji dirinya sendiri. Akibatnya, serangannya ini bahkan tidak berhasil menyentuh lawannya. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Jika dia masih tidak lari, dia akan menjadi idiot. Long Chen berbalik dan melarikan diri. Energi hidup dan mati di sini telah membentuk domain yang kuat, tetapi itu tidak memengaruhinya sama sekali. Dia menghilang seperti gumpalan asap. Teruslah bermimpi.
Pakar Nether Passage meraung marah. Tangan besar yang menutupi surga membanting ke arah Long Chen. Cakar kura-kura sebenarnya sepanjang ini. Long Chen menjerit kaget. Tanpa berbalik, dia menebas Evilemun di belakangnya. Membagi surga 6. Yang mengejutkan, serangan Long Chen memotong tangan yang menutupi surga menjadi 2. Itu menghilang menjadi rune. Jadi itu hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Kamu jelas idiot dari ras kuno yang ingin mempelajari seni magis ras manusia. Jika Anda ingin belajar, Anda harus belajar dengan benar daripada menggunakan seni berkecimpung untuk menakut-nakuti orang lain. Anda telah kehilangan wajah leluhur manusia Anda. Bahkan aku merasa malu denganmu. Long Chen baru saja menguji untuk melihat apakah dia bisa mematahkan serangan ini. Tetapi sebagai hasilnya, serangan yang tampaknya kuat ini sebenarnya cukup lemah untuk dia hancurkan dengan mudah. Dia segera mengerti bahwa ini adalah seni magis, bukan kemampuan surgawi. Seni magis ras kuno dipelajari dari ras manusia. Karena perpecahan akhirnya di antara mereka, seni magis yang dimiliki ras kuno bukanlah tingkat atas. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak terlalu besar. Adapun Split the Heavens, itu sangat efektif melawan seni magis pertahanan apapun. Itu menghancurkan seni magis ini dengan sangat mudah. Serangan dari ahli Nether Passage ini langsung mengungkap dari mana asalnya. Seni magis manusia tidak mungkin menjadi sampah. Adapun binatang Suan, mereka tidak menggunakan seni magis. Itu sangat jelas. Para ahli di kota Suan Timur sangat ketakutan. Mereka tidak bisa tidak takut pada ahli Nether Passage yang mengendalikan energi hidup dan mati. Namun, Long Chen masih acuh tak acuh. Sepertinya tidak menempatkan ahli ini di matanya. Hanya keberanian itu saja yang membuat orang ingin bersujud dalam kekaguman padanya. Selanjutnya, Long Chen bahkan pernah menyerang sekali sebelum pergi. Seberapa buruk itu, pakar Nether Passage itu sebenarnya tidak bisa menghentikan Long Chen. Melihat bahwa Long Chen hendak melarikan diri dari domainnya, dia meraung marah. Sosok raksasa muncul di belakangnya. Ketika sosok itu muncul, ahli Nether Passage membuka mulutnya dan menarik napas dengan keras. Ruang dengan gila-gilaan berputar dan mengalir ke mulutnya. Long Chen merasa tubuhnya berhenti. Karena itu, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Apa-apaan? Aku tidak menyangka mulutku akan begitu akurat. Bab 1744. Ayo coba tebasan lain. Long Chen berbalik untuk melihat sosok raksasa yang muncul di belakang ahli Nether Passage. Sosok itu tidak terlalu jelas, tapi itu benar-benar seekor kura-kura hitam. Pakar Nether Passage telah mengeluarkan kemampuan surgawi, dan Long Chen merasakan kekuatan hisap yang kuat menariknya kembali. Kura-kura tua sebenarnya bisa mendapatkan semangat luar biasa. Thunder Force beredar di sekitar Long Chen. Baut petir keluar darinya saat dia melawan. Tapi kali ini, ahli Nether Passage tidak menggunakan seni magis, tetapi kemampuan surgawi. Ini adalah salah satu gerakan pembunuh sejatinya. Tidak peduli bagaimana Long Chen berjuang, dia tidak bisa pergi. Kura-kura tua, jika kamu punya nyali, bertarunglah beberapa ronde dengan Tuan Mulong. Teriak Long Chen saat dia berjuang. Pakar Nether Passage itu sama sekali mengabaikan ejekan Long Chen. Mulutnya seperti lubang hitam, menyedot langit dan bumi. Long Chen dengan cepat ditarik masuk. Namun, ketika Long Chen hanya berjarak 100 mil, ahli Nether Passage tiba-tiba merasakan sesuatu dan menutup mulutnya. Meledak. Saat dia menutup mulutnya, Long Chen berteriak. Pakar Nether Passage tiba-tiba batuk seteguk darah. Percikan petir melintas di dalam darah itu. Dia jelas baru saja ditipu oleh Long Chen. Kura-kura tua, sepertinya kamu tidak pilih-pilih makanan. Apakah rasa kilatku begitu enak? Long Chen diselimuti oleh petir. Itu tampak perkasa dan memberinya ruang bernapas. Namun, sebenarnya petir 5 warna ini hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Langkah pembunuhnya yang sebenarnya bukanlah petir kesusahan 5 warna yang mencolok, tetapi petir ungu yang auranya tidak dapat dirasakan. Setelah Lei Long berhasil menyerapnya, kekuatan surgawinya telah disembunyikan, membuatnya sangat berguna untuk menipu orang lain. Pakar Nether Passage itu telah menelan banyak rune petir surgawi sambil menyedot semua yang ada di depannya. Untungnya, dia merasakannya dengan cepat, atau jika dia terus menyerap rune, dia mungkin sudah mati. Meskipun begitu,
Banyak rune petir surgawi telah dikumpulkan di perutnya dan diledakkan oleh Long Chen. Bahkan seorang ahli Nether Passage tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Long Chen, yang telah menunggu saat ini, merasakan kekuatan domain ahli Nether Passage melemah. Membagi surga 6, serangan yang dia lakukan selama ini ditebas. Rune Evilemun menyala, dan gambar pedang hitam menebas seperti pedang Grim Reaper. Semua ini terjadi dengan mulus. Tanpa perlindungan domainnya, ahli Nether Passage terkejut. Pada saat dia bereaksi, Evilemun sudah berada tepat di depannya. Pada saat kritis, dia menghindari kepalanya, berhasil menghindari serangan ke area vital. Pedang Long Chen menebas bahunya. Darah menyembur keluar. Evilemun menebas setengah bahunya sebelum tidak bisa maju lebih jauh. Cangkang kura-kura emas tebal muncul di punggungnya, menghalangi serangan Long Chen dan menyebabkan serangan balik yang membuat tangan Long Chen mati rasa. Sungguh cangkang kura-kura yang tangguh. Melihat serangannya tidak dapat membunuh kura-kura, Long Chen meninggalkan beberapa kata pujian sebelum melarikan diri lagi. Lelucon macam apa itu? Bahkan dalam skenario sempurna ketika lawannya lengah dan tanpa domainnya, Long Chen bahkan tidak bisa memotong lengannya. Apa gunanya masih bertarung? Pakar Nether Passage terkejut karena terluka, sekaligus marah. Dia tidak menyangka seorang murid transformasi jiwa kecil dapat melukainya. Meskipun cedera kecil ini bukan apa-apa baginya, jika dia tidak merasakan petir dengan cukup cepat, itu akan sangat melukainya. Dia belum pernah menemukan kekuatan petir yang begitu kuat, bahkan energi hidup dan matinya tidak mampu menekannya. Cedera ini mungkin bukan apa-apa baginya, tapi itu tetap membuatnya marah. Jika orang lain tahu bahwa dia, seorang ahli Nether Passage yang hebat, telah terluka, itu akan sangat memalukan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Pakar Nether Passage berubah menjadi embusan angin liar, dan energi hidup dan mati melonjak keluar darinya. Kecepatannya benar-benar menakjubkan. Saya mau kemana, idiot? Menurutmu aku akan memberitahumu. Long Chen telah lolos dari domain ahli Nether Passage. Mengaktifkan blink tubuh petir surgawi. Dia menghilang. Dalam hal pertarungan, dia bukan tandingan ahli Nether Passage ini. Namun, dalam hal kecepatan, dia tidak takut. Kura-kura ini sebenarnya cukup cepat. Long Chen bergegas pergi. Sayap petir dengan kekuatan penuh. Bahkan ada petir di kakinya. Dan setiap langkah membawanya ratusan mil jauhnya. Namun, ahli Nether Passage masih semakin dekat. Apa-apaan ini? Bagaimana kura-kura bisa begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Hei, kamu jenis kura-kura apa? Kenapa aku belum pernah melihat kura-kura yang bisa lari secepat kamu? Teriak Long Chen sambil berlari. Mencari kematian. Energi hidup dan mati ahli Nether Passage tiba-tiba berubah menjadi badai yang mendorongnya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia hampir langsung mengejar Long Chen. Apa? Dulu, ada kura-kura di mana-mana, tapi tidak ada yang seperti ini. Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan, mengubah wilayah sekitarnya menjadi wilayah petirnya. Dia langsung mengelak ke tepi domain. Melakukan ini berulang kali. Dia pada dasarnya berteleportasi. Dia mendorong blink tubuh petir surgawi ke kekuatan maksimumnya. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Pakar Nether Passage meraung dengan marah. Setelah beberapa kedipan, Long Chen hampir keluar dari pandangan ahli. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan pergi. Gerbang hidup dan mati. Buka. Sebuah gerbang hitam muncul di depan ahli Nether Passage. Dia menyerbu melalui itu, menghilang. Di depan Long Chen, sebuah gerbang putih muncul dari mana dia muncul kembali. Langkah ini agak mirip dengan kedipan tubuh petir surgawi Long Chen. Dia tidak secepat Long Chen ketika mengaktifkan seni ini, tetapi jarak yang dia lewati jauh lebih besar. Seperti ini, dia tidak dapat mengejar Long Chen. Tetapi Long Chen juga tidak dapat mengusirnya. Para ahli di kota Suan Timur melihat Long Chen melukai ahli Nether Passage dengan pedangnya sebelum melarikan diri. Sementara ahli Nether Passage meraung dengan marah dan mengejar. Keduanya langsung menghilang dari pandangan sesudahnya. Kecepatan ini, para ahli ini tidak dapat menggambarkan tingkat kecepatan ini. Mereka belum pernah mendengar kecepatan seperti ini, apalagi menyaksikannya secara pribadi. Jelas. Xiang Yunfei menantang Long Chen dengan tiruannya hanyalah lelucon.
Long Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh tiruannya. Kamu benar. Long Chen tahu ada ahli Nether Passage di sini dan masih melompat ke dalam perangkap mereka. Bahkan di depan penjaga seorang ahli Nether Passage, dia masih berhasil membunuh tiruan Xiang Yunfei. Dia bahkan tidak menempatkan ahli Nether Passage itu di matanya. Itu berarti dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Dia jelas tidak ingin menyia-nyiakannya di sini. Semua ahli seperti itu, jika mereka tidak merasa yakin untuk membunuh target mereka atau mendapatkan sesuatu darinya, siapa yang dengan bodohnya akan membuka kartu truf mereka sendiri? Itu tidak ada artinya. Namun, Xiang Yunfei juga tidak lemah. Meskipun klon secara teoritis akan memiliki 80% kekuatan tubuh aslinya, karena kurangnya kekuatan garis keturunan dan tombak tulang surgawi, klonnya jauh lebih lemah daripada tubuh aslinya. Itu benar, kebanyakan ahli hanya menggunakan klon mereka untuk meningkatkan pemahaman tempur dan wawasan kultivasi mereka. Hanya saja Xiang Yunfei meremehkan Long Chen. Penghancuran tiruannya seharusnya menyebabkan banyak kerugian baginya. Dia akan kehilangan sebagian dari jiwa dan darahnya. Namun, dengan perlindungan roh leluhur ras barbarian mammoth, dia seharusnya bisa pulih. Penghinaan seperti ini pasti akan membuat marah Xiang Yunfei. Akan ada pertempuran yang benar-benar mengguncang bumi di antara mereka di masa depan. Jenius surgawi paling takut hati Dao mereka diselimuti. Xiang Yunfei sekarang telah kehilangan tiruannya dari Long Chen, dan itu pasti akan meninggalkan bayangan di hatinya. Jika dia tidak mengalahkan Long Chen dengan tubuh aslinya, kemungkinan besar itu akan menjadi iblis hati. Itulah mengapa apakah itu karena permusuhan Long Chen dengan ras kuno atau karena dia telah membunuh tiruannya. Xiang Yunfei pasti akan melakukan pertempuran berdarah melawan Long Chen. Ini sudah ditetapkan di atas batu. Apa yang kalian pikirkan? Siapa yang lebih kuat? Long Chen atau Xiang Yunfei? Semua orang terdiam, memikirkan hal ini. Mayoritas orang menggelengkan kepala, tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Apakah dunia para jenius surgawi adalah tempat yang bisa dimasuki oleh orang-orang seperti kita? Jangan sia-siakan usaha untuk memikirkannya. Lihat saja mereka dengan senang hati, kata seorang Empirean. Dia menepuk debu dari pakaiannya, memanggil kapal terbang, dan pergi. Bahkan Empirean yang kuat pun mengatakan hal seperti itu. Suaranya penuh dengan kepahitan dan keputusasaan, menyebabkan yang lain juga merasa sedih. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi? Mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Mereka pada dasarnya adalah eksistensi yang berbeda. Bahkan seorang Empirean pun mendapat pukulan seperti itu. Apalagi para Celestial. Bahkan kegembiraan mereka menyaksikan pertempuran seperti itu memudar. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Era besar telah tiba. Dan takdir sedang berubah. Kita mungkin lemah sekarang. Tapi siapa yang berani menjamin bahwa kita tidak akan melambung seperti bintang jatuh besok? Jadi jagalah mimpimu. Lagi pula, siapa bilang Anda harus puas hanya karena Anda tidak dilahirkan dengan latar belakang yang benar atau dengan bakat yang bagus? Bukankah Long Chen adalah contoh terbaik dari ini? Zheng Wenlong. Semua orang mendongak untuk melihat bahwa pembicara berdiri di atas gedung Sekte Huayun. Zheng Wenlong tersenyum tipis. Sekte Huayun tidak mengizinkan kami berjudi. Tetapi jika kami bisa, aku, Zheng Wenlong, akan mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan Long Chen. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zheng Wenlong menghilang dari pandangan mereka. Pertempuran telah berakhir. Melihat medan perang yang kosong ke arah Long Chen dan ahli Nether Passage menghilang, semua orang juga perlahan-lahan berpencar.